Apabila minggu lalu kamu telah menyaksikan Brian Prasetyo Adi dan Pongky Barata saling membagi cerita versi mereka soal hengkangnya dari Jikustik, kali ini ada member yang masih aktif di Jikustik, yaitu Aditya Bagaskara alias Adit Jikustik. Jadi tahu semua versi kan sekarang? Selamat menonton. Ya, roll. Udah roll semua ya? Udah. Bentar ya, saya mau ngaca, takut lipstick saya beleberan. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina Talks You Are Loved. Bagaimana kabar sampai dengan hari ini? Hari ini saya mau ngajak teman-teman ngobrol dengan seorang musisi asal Yogyakarta. Dia adalah sahabat lama keluarga kami yang akhirnya sampai juga di Bali. Kita sambut Aditya Bagaskara alias Adit Jikustik. Adit Jikustik. Adit nih ya, Dit, kamu tuh awet muda banget ya Dit ya. Kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh aku ngeliat nggak ada yang berubah dalam hidup. Sebenarnya mungkin bukan awet muda tapi lebih kepada awet tua. Jadi dari kecil kamu udah tua ngedulin orang gitu. Jadi mungkin saya umur 12 itu ya sudah seperti ini wajahnya. Ya, jadi sampai sekarang seperti ini. Nah, tapi serius loh. Kamu kulitnya masih kenyal. Enggak lah ya, sama aja tua, udah mulai uban, udah mulai botak. Kamu ini enggak? Pikok, cat rambut enggak? Iya, kemarin karena gara-gara mau foto aja. Tapi kalau cat sendiri enggak, iya. Tapi kalau nggak cat keluar uban? Iya, keluar uban. Oh iya, soalnya sama-sama keluar uban gitu ya. Nah, kemarin karena mau foto katanya biar lebih muda gitu. Terus ya sudah dicat gitu. Tapi saya juga nggak ngerti dicat warna apa kok, kayaknya coklat apa ini. Tapi bagus nggak, maksudnya nggak kelihatan gitu. Jadi ya kamu kelihatan muda aja. Orang nggak sangka kan kalau kita ini udah jelita. Iya, 50. Dikit ya, lagi. Iya. Dikit lagi, 2 tahun lagi 50 ya. Yang penting jaga kesehatan, kadar gula. Betul tuh. Iya. Iya nggak? Iya betul. Kadar gula, terus apa itu yang bikin asam urat itu terus. Iya, itu dari gula semua loh sebenarnya. Lah ya, salah satunya itu. Apa itu saya lupa namanya, SGPC dan SGOT itu kok pecel. Itu lah pokoknya itu. Ya. Itu musuh utama sama angin. Oh, kamu nggak bisa kena angin? Ya bukan nggak bisa, tapi kalau sudah usia usia segini, nih kayak nih di Bali kayak gini ya, happy gitu kan. Tapi musuh utamanya angin. Udah. Oh, jadi kamu bawa salep-salep. Iya, terus ya itu yang disobek. Nah, itu. Mungkin mau jadi sponsor nanti ya, Pak Irwan. Ya itu sudah harus itu. Kalau enggak, kalau nggak anget perutnya harus nget gitu ya? Iya, kalau enggak ya cuma diem aja gitu. Kenapa? Gitu kan asam lambungnya naik gitu. Kamu ada asam lambung juga? Iya, dari kecil kalau itu sih malah. Oh, oke. Gitu. Jadi Adit ini adalah musisi, pemain keyboardnya Jikustik. Nah, teman-teman pasti berpikir, loh, bukannya dulu Jikustik itu sama Pongky ada masalah gini-gini. Gini loh, sebenarnya tidak serumit yang kalian pikir. Tapi kalau dipikir ya rumit. Ya nggak sih Dit gitu ya. Jadi mungkin waktu usia dan perjalanan hidup yang akhirnya membuat kita sudah sampai di tahap ini. Dan sebenarnya kalau dari ini aku bicara sebagai istrinya Pongky sekarang ya, bukan sebagai host ya. Sebenarnya tidak pernah ada perseteruan yang sampai gitu antara Adit dan Pongky sebenarnya. Kalau saya sama Pongky sih hampir tidak pernah ya. Kalau Pongky sama yang lain saya agak kurang, nanti dia mulai sih. Cuman memang benar sih menurut saya adalah karena usia mungkin ya. Waktu itu usia, terus apa yang mau kita capai mungkin waktu itu ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah sekian itu ketemu juga udah beda juga. Udah mungkin sedikitnya agak lupa juga ya dulu apa masalahnya gitu ya. Makanya itu masalahnya apa? Ya 1-2 ada orang yang tetap sama ya, maksudnya yang ini hobinya ngomongnya banyak, yang ini ngaturnya banyak gitu kan, ada juga ya. Tapi sisanya udah yang udahlah gitu. Tapi sepanjang pengamatanku, kamu itu adalah member Jikustik yang dari dulu paling kalem sih menurut aku. Paling aku selalu menyebutnya gini. Kemarin waktu Brian kesini syuting, aku bilang gini, Brian, kamu harus tahu Adit itu is everybody's friend. Jadi
apa ya Adit tuh ya ya gitu deh, kamu kayaknya nggak begitu. Ya, apa karena kamu udah dari muda udah bapak-bapak ya Adit ya? Yang terakhir lagi kamu duluan punya anak. Tapi faktanya memang secara usia itu saya itu yang paling tua di Jikustik. Itu yang kadang-kadang orang banyak nggak tahu ya. Oh iya. Oh iya, makanya benar. Oh iya, Dadi Betul, sama Pogi satu SMA, satu lifting. ya, Dadi itu wajahnya aja yang tua kan. Sebenarnya dari usia sih belum dia. Nah, terus dan lebih kepada apa ya, saya juga nggak ngerti kenapa memang semuanya rata-rata yang ya bukan bermasalah ya, tapi yang sedikit ada apa itu biasanya juga ngobrol sama saya. Nah itu saya nggak ngerti itu kutukan atau malah anugerah gitu, saya nggak ngerti gitu ya. Mulai zaman seakan-akan kamu punya jawabannya ya, Dit. seakan-akan padahal saya juga cuma diem gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang hobinya juga diem dan dengerin. Carlo tuh juga gitu. Enggak, tapi Carlo diem proses, dia rumek. Nah, Kalau kamu diem itu proses dia. terus Lah, itu dia. beda loh, beda. Itu memang. Carlo itu sensitif, Lolo tuh sensitif. Ya, milih celana aja 5 jam Carlo. Ica kali itu. Enggak. Carlo juga. Carlo. Iya. Loh. Ica itu malah agak lebih cepat kalau Mendingan cuma masak. sekarang. Iya. Ceritain. Iya. Jadi Gimana coba Carlo? suatu waktu ya, Carlo drummer Jikustik. Oke. Ini sorry loh. Suatu waktu itu kan saya kan nganterin Carlo. Kita tuh waktu itu ini cuma beli celana dalam loh ya. Ya, di tahun Daleman berapa ya. ini? Ada tahun waktu masih sama Pongki kok, saya lupa. Masih muda-muda ya? Masih muda. Oh berarti kamu udah bapak-bapak sendiri, Lolo belum? Lah, Loh, mungkin. itu menunjukkan Ya. kedewasaanmu soalnya. Tak anter kan, katanya mau cari celana dalam itu kan. Ya saya pikir kalau celana kan cuma ya udah lihat aja bahannya dibuka sebentar dilihat gitu kan, dipegang atau warnanya atau mereknya kalau dia tertentu terus ukuran. Paling cuma itu doang kan. Ya. Ini enggak. Bolak-balik lama banget sampai akhirnya saya tinggal keluar. Saking lamanya hanya dan akhirnya ketika beli dia juga cuma beli satu kotak kan isi 3 apa 6 berapa aku lupa lah ya itu. Jadi ya tak pikir-pikir, oh my god orang ini. Dan akhirnya sampai hari ini kan menjadi teman saya ya. Jadi saya juga Kamu sering sekamar dia nggak sih kalau gitu? sering lah, hampir dari dulu saya sama Carlo. Jadi kalau milih baju lama juga nggak yang keluar dari koper? Lumayan. Nah kalau setahu saya ya koper dia tuh dia sendiri yang siapin. Gitu. Jadi dia khusus memang. Kalau saya agak beda karena saya tuh nggak terlalu bisa apa ya matchingin baju lah gitu. Misalnya ini sama ini atau ini sama itu tuh saya nggak gitu ngerti. Masa sih? Iya, jadi saya pasti cuma dipilihkan terus. Oh yaudah apa itu pakai? Saya cuma bilang manggung pakai misalnya kemeja atau manggung pakai jas gitu, warnanya gelap ya mah waktu itu kan gitu. Ya udah dipilihin terus saya berapa hari, 2 hari, 3 hari nanti dikasihin. Ya udah cuma saya pakai aja gitu. Saya kalau sekarang kemana ke mall gitu, ini yang itu nggak gitu ngerti ya, nggak. Lo ini bagus loh baju. Lo ini juga Warnanya tuh pastel ini juga linen. sama aja, ini juga Ini tetap baju orang kaya loh, Dit. Waduh. Ini kayak gini. Seleranya nih kaya loh ini. Ini tuh cuma dipilihin juga gitu, sama aja. Saya misalnya saya besok mau ke Bali, saya pakai apa ya kira-kira gitu. Terus kamu bawa ini aja kira-kira ini. Nanti berapa hari bajunya berapa gitu. Ya udah gitu. Gitu. Jadi kamu termasuk orang yang simple ya? Iya sih, sangat simple sih. Oke. Aku mau cerita awal pembentukan Jikustik. Yang aku tahu, coba kamu koreksi aku. Iya. Yang aku tahu Jikustik itu kan tadinya bermula dari band yang namanya G Koustik. Iya, ya kan? Acoustic. Dan waktu itu vokalisnya Bobby. Salah satunya ya. Ya. Iya. Emang ada 2? Kayaknya waktu itu kalau saya juga nggak salah loh ya, ada banyak kan. Nah, ada Kode, ada Bobby, terus waktu itu Pongki sendiri juga waktu dia udah di situ nyanyi, Dadi juga nyanyi. Dadi sempat nyanyi. Gitu. Oke. Tapi yang paling katakanlah vokalis utama yang tertulis dalam sejarah-sejarah yang orang tahu adalah Bobby dulu. Baru habis itu tiba-tiba Bobby pada saat mau rekaman nggak jadi kan? Ya karena dia kan ada project yang G juga itu, G-Tribe itu kan, barengan itu. Dan dari sana pun sebenarnya dia sudah memutuskan dia mendengar tuntunan kalau dia tuh. Dia mendapat pewahyuan dan dia berpindah ke jalur gospel. Ya, gospel. Oke. Lalu dia suruhlah temennya ini, teman vokal grupnya ini dulu yang namanya Pongki Barata. Suruh masuk. Oke. Pada saat itu udah ada Adit belum di situ? Belum Belum kan? Saya belum.
saya dulu tuh ya, saya pernah manggung nih bareng Jikustik. Saya punya band namanya Dizzy kan waktu itu. Sama Eros. Iya, sama Eros, dan waktu itu sama Bobby juga sebenarnya. Bobby ini gitu. dia tuh Bob ada di mana-mana. Jadi waktu habis gospel itu mungkin dia merasa apa ya, saya mungkin salah apa ya, mungkin gitu kalau aku nggak ngerti. Akhirnya dia balik lagi nyanyi lagi lah gitu. Keluar masuk. Kayak gitu. Nah, salah satunya saya bareng Jikustik ini, terus saya batin waktu itu kan mereka nyanyi duluan gitu. Ini band kok vokalisnya ada 3, ada 4, ini vokal grup apa band? Saya tuh ngomong gitu. Oh gitu. Iya, saya ngomong gitu. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, ini band apa atau dari mana? Saya bilang gitu. Kalau vokal grup tuh harusnya nggak di sini, di atas panggung tuh ya band, gitu kan, gitu. Ternyata saya masuk jadi pemain keyboard. Makanya jangan salah ngomong ya. Tapi gini, yang menariknya nih, yang teman-teman harus tahu dari sejarah Jikustik adalah justru kakaknya Adit, Mas Andika, yang menjadi produser pertamanya Jikustik, yang membawa Jikustik ini waktu itu udah jadi vokalisnya, udah jadi Pongki, mereka mau rekaman, bawa dari Woodles ke Bulungan 8 itu bawa ke Warner Music, yang bawa ke Warner Music Indonesia ke kota besar Jakarta itu adalah Mas Andika, kakakmu toh? Iya. Dibawalah band ini, tapi tanpa adiknya. Kamu belum ada kan di situ? Jadi pada waktu itu, seingat saya mereka itu mau membuat master ulang rekaman indie mereka. Jadi Jikustik udah rekaman duluan. Kamu tahu cerita ini dari Mas Andika? Apa? Iya, waktu itu dari situ dulu. Terus mereka mencari studio di mana ya kita bisa membuat master ulang gitu, karena saya nggak tahu waktu itu, kalau nggak salah menurut mereka kurang bagus atau gimana gitu ya untuk dicetak ulang gitu kan. Nah, terus ketemulah dengan Mas Andika. Terus Mas Andika waktu itu tertarik kan. Terus dia bilang, "Lah, daripada kamu cuma buat master ulang, kalau tak produce bagaimana?" Seperti itu. Memang udah produser kakakmu saat itu? Sebenarnya waktu itu belum. Ya, jadi itu benar-benar cuma gambling karena memang lagunya memang dahsyat-dahsyat banget. Yang mana lagu yang mana ya, yang mau dibawa? Maaf 1000 tahun. Oh, Maaf 1000 tahun. 1000 tahun dulu kalau nggak salah. Maaf waktu itu belum direkam kali ya. Belum direkam. 1000 tahun tapi kan udah ada kamu sebenarnya. Belum. Waktu itu belum. Really? Iya, 1000 ini tahun belum. Aku baru tahu nih. Berdua lagi itu juga belum. Iya, terus ada ada apa dan beberapa Siapa judul yang main keyboard zaman 1000 tahun yang pertama? Ini soalnya anak-anak sekarang kalau nonton taunya lagunya Tulus. Iya, lagunya Tulus. Bukan lagu Tulus. Lagunya Tulus. Tapi makasih Mas Tulus. Iya. Ivan namanya. Oh. Ivan itu kebetulan temennya Ica, sama-sama anak Kalimantan. Nah, Ivan inilah yang manggung Cafe to Cafe with Jikustik waktu itu. Oke, waktu masih band reguler. Betul, karena waktu itu saya nggak punya band, saya sekolah aja, terus Eros itu keluar Ceylon Seven. Terus sempat saya additional keyboard di panggungnya Ceylon mereka. Seven. Kenapa? Karena sebelumnya Adit dan Eros terlibat dalam band yang namanya Dizzy. Iya, itu aja. Jadi bubarlah Dizzy itu, dia bikin Ceylon Seven, minta tolong kamu. Sementara di Jikustik ada Ivan temennya Ica. Nah, berangkatlah gitu. ke Jakarta, dibawa Masmu. Iya, gitu dibawa. Waktu itu yang bawa itu Pak Rudi almarhum sih. Itu kan Woodles itu bertiga, ada Pak Adi, Pak Rudi sama Mas Andika. Nah, yang teknis ngurusin sound segala macam itu Mas Andika segala macam, udah dikemas dengan baik. Akhirnya kalau saya nggak salah ya, kebetulan Pak Rudi ini ada temenan bisnis dengan Pak Senjaya Wijaya yang waktu itu pegang Warner Music ya. Nah, ya sudah dari situlah mereka ngobrol. Senjaya Wijaya kok siapa ya? Kakaknya Bu Acin. Pak Aciu. Kok Aciu. Nah, itu. Terus ya sudah akhirnya disitulah bisa bertemu. Itu juga sesuatu yang lucu, mungkin bukan yang pertama, tapi mungkin di Indonesia agak kurang lazim ya. Jadi ada produser dari Jogja, kemudian Warner itu sebagai distributornya, kemudian ada Jikustik sendiri. Nah, kalau zaman dulu kan nggak, kita langsung langsung ke label Jadi gitu. Jadi nggak ada lagi katakanlah middleman gitu. Ya, ini waktu itu begitu kerjasamanya. Seingat saya seperti itu. Dan itu berlangsung, kalau nggak salah kontrak itu berapa ya, tiga album dulu, terus habis itu baru di langsung ke Warner 3 album selanjutnya kalau nggak salah ya. 2 album. Nah itu, jadi gitu sekitaran itulah. Waktu itu sempat oleh orang Warner itu dibilang begini,
ini anak-anak Jogja nih, waktu kan nggak ada yang tahu ya, ini orang belum ada yang tahu, belum apa, tapi di kontraknya lebih rumit dari punyanya Krisdayanti gitu. Kenapa? Ya karena kita karena ada hubungan 8 Poodles jadi di kita tengah. nggak langsung ke sana itu. I see. Begitu. Nah, terus akhirnya kita rekaman ke Jakarta. Ivan ini kalau saya nggak salah harus pulang dia ke Kalimantan. Sudah lulus kuliah, terus kalau nggak salah sih orang-orang sana itu rata-rata harus jadi pegawai negeri gitulah atau gimana PNS. Terus mamahnya sakit, kalau nggak salah loh ya, saya minta maaf kalau salah. Terus dia pokoknya harus pulang lah ke Kalimantan. Oke, jadi hilang lagi. Nah, jadi dalam akhirnya proses rekaman. itu dalam proses rekaman. Akhirnya ya sudah, saya dikasih tahu sama kakak saya ditanya sama Ica dulu, Dit mau nggak bantuin gitu. Terus, nah waktu itu saya kan band apa? Jikustik. Wah ini band jazz yang nyanyi-nyanyi itu. Ini kayaknya band jazz nyanyi-nyanyi 3-4 orang iya, gitu. makanya ini kayaknya vokal grup, saya nggak mau lah. Band Saya jazz bilang dong, jazzy. Ya, karena waktu itu yang saya dengarkan 1000 tahun kan. Nah gitu. Nah gitu. Terus chordnya kan juga agak bukan punya saya lah gitu pokoknya. Nah terus ya udah waktu itu Mas Andika cuma bilang ke saya waktu itu, ini tuh bagus-bagus loh, anak-anak ini tuh memang anunya, musikalitasnya tuh oke. Kamu bisa sih jalan dengan Ceylon Seven waktu itu sebagai additional, dan mungkin akan sampai kapan kan nggak tahu. Mungkin benar mereka kan baru naik itu, kamu pasti akan dapat pemasukan terus, cuma ini bukan band kamu, dia bilang gitu. Nah kalau yang ini, kalau kamu mau sukses apa enggak, ini band kamu sendiri, karena kamu jadi member di situ kan gitu. Terus akhirnya saya mikir, ya udahlah. Terus akhirnya saya masuk, saya ganti seluruh keyboard. Saya masuk tuh pertama kali saya dikenalin tuh Dadi terus sama Pongki itu. Sama Pongki terus. Belum kenal Pongki waktu itu? Belum sekenal itu. Terus saya pinjem koin apa ya sama Pongki itu buat dulu kan telepon. Ada telepon koin itu ya itu 100 tipis ya Mas. Iya itu makanya itu ya. Terus Dadi waktu itu bilang, nanti balikin loh kalau sama Pongki. Ya tak balikin kok, soalnya Pongki itu kan mesti inget dia tuh kalau dipinjemin duit. Oh ya saya ya itulah, itu impresi saya pertama itu ya, itu kayak seperti itu. Terus Carlo yang waktu itu nggak terlalu mengeluarkan suara. Dia tuh saya nggak tahu waktu itu dia tuh ngomong apa enggak orang ini gitu, dia diem aja gitu. Emang dia diem ya. Nah ternyata betul ternyata kebetulan saya sama Carlo tuh ternyata satu universitas di Atma Jaya Jogja. Dia Fakultas Hukum, saya Komunikasi. Satu parkiran, ketemu kita di situ. Terus saya lihat, ini kayaknya teman saya kemarin gitu kan. Saya tanya, loh kamu kuliah di sini? Oh ya sama berarti gitu. Ya itulah saya dan Carlo pertama itu. Keawkwardan awal itu. Dan akhirnya sampai sekamar sampai akhirnya kita bisa menerbitkan sebuah kitab. Ya, sudah jadi ya, nanti ditunggu ya. Tunggu. Jadi waktu pertama kali Jikustik ngeluarin single Maaf itu yang rekaman bukan kamu? Awal sendiri bukan saya. Tapi yang masuk ke CD itu sudah saya. Sudah kamu. Ya. Tapi yang awal single belum. Masih Ivan. Masih Ivan. Sebenarnya sih kalau mau jujur lagi ya, Maaf dan 1000 tahun itu sebenarnya itu Maaf dan 1000 tahun itu yang main itu adalah tangannya Mas Andika Pramugara gitu. Ya. Karena sudah sesuai dengan yang saya mau, jadi saya pikir buat apa saya ganti ya, sudahlah saya ikutin aja gitu. Ikutin patternnya aja. Oke. Menarik kan ya, kita jadi tahu banyak fakta-fakta di balik pembentukan band Jikustik yang sebenarnya adalah pada tahun berapa sih Jikustik rekaman awal? Dihitungnya dari situ nggak usianya? Kalau anak-anak tuh bilangnya kan lahirnya 96 ya mereka. Tapi kalau rekaman itu kan kalau nggak salah 99 apa ya? Oke. Jadi sekarang Jikustik usianya berapa? Berapa ya, Bang? 27 apa ya? Kira-kira kalau dari 96 mungkin ya. Saya lupa. Iya. Udah tua lah pokoknya. Kalau tiap tahun emang ulang tahunnya kapan nggak dirayain? Dirayain, tapi saya lupa. Yang kemarin itu keberapa? 26 apa 27 gitu pokoknya saya lupa. Wow, udah dewasa ya Jikustik itu ya. Pokoknya 26 ya. Kalau nggak salah 27 lah gitu. Iya. Gitu. 27. Nah, 27 kan. Pokoknya pas mau 25 itu saya juga mikir waktu itu ya udah 25 tahun tapi ternyata sudah berganti personil kan agak
berapa ya 2 kali gitu ya. Terus saya pikir sampai seperempat abad itu 2 kali gitu. Tapi ya sebenarnya sesuai dengan Pongki dulu sih. Apa itu? Nah, dia tuh sering banget kan dulu tuh bilang kira-kira ya saya tuh main band itu 10 tahun. Dia bilang gitu. Dia memprogram dirinya bahwa dia akan main. Ya nggak tahu dia sadar apa enggak waktu itu. Dia pokoknya bilangnya begitu. Pokoknya 10 tahun itu udah cukup, dia bilang. Terus habis itu mau ngapain? Nggak tahu, saya juga nggak nanya sama dia kan. Oh, dia ngomong kamu dengerin dia cuma aja. ya dia kan sering ngomong apa. Dia kan idenya banyak ya. Jadi sering ngomong apa gitu. Jadi sering oh ya saya cuma gitu-gitu aja gitu. Terus salah satu quotes-nya dia yang dia selalu ulang-ulang itu sebenarnya dia mau menyindir yang lain sih. Kan dia pengikut The Beatles tuh. Jadi saya lupa yang ngomong si Paul McCartney atau siapa, dia I'm leaving the band gitu. Nah, dia selalu gitu, I'm leaving the band gitu dia kan. Gitu? Iya. Serius? Tapi dia mau sebenarnya dia mau menyindir yang lain gitu. Karena karena yang lain mau leaving the band itu. Gitu. Yang lain itu kan ada namanya. Anda belum ditanya ya? Ya gitu. Anda masih jadi produser di belakang. Ini episode-nya Adit. Oh ya, jadi itu sebenarnya nyindir, I'm leaving the band. Ya gitu. Jebul beneran loh. Ya tapi ceritanya hampir sama lah. Ya kayak Paul McCartney sama John Lennon gitu lah. Gitu. Oke. Jadi itu asal muasal Jikustik dari POV, kan zaman sekarang anak-anak seneng ngomongnya POV atau point of view. Point of view. Dari kalau kita yang generasi kita ngomongnya dari kacamata seorang Jikustik. Asal jangan ngomong tatkala aja. Susah nih ngomong yang ada plusnya 3. Mama boleh diminum tuh ini? Boleh. Oh, boleh. Kelihatan kok. Iya, kelihatan ya Pak ya. Ya, jadi begitulah ceritanya. Nah, sekarang yang aku mau tanya adalah, aku nanya ini netral ya, sebagai host nih, bukan sebagai istrinya Pongki, karena aku penasaran. Jadi dulu waktu Pongki eksodus dari Jikustik itu ya, yang mana itu tersimpan rapat sebagai misteri, apakah dia dikeluarkan, apa dia keluar, itu kan lama sekali itu. Bahkan ke aku aja dia ngejawabnya bingung loh. Kayak, jadi kamu tuh sebenarnya apa sih, gimana gitu, susah. Pongki tuh tukang bingung sendiri. Iya, bingung dia. Pokoknya dia nggak tahu lah, mungkin karena saking patah hatinya dia nggak bisa jelasin. Saya sempat 1 minggu dipunggungin loh tidurnya sama dia gitu. Dan jadi saya tuh bingung. Nah, tapi ya sudahlah ya. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol sama Brian gitu. Aku bilang, sebenarnya kalau kamu gimana sih waktu itu? Ya aku nggak ngerti Mbak. Aku masuk ke sini tuh diajak Mas Dadi karena dia ditemukan dalam sebuah lomba lagu, jadi jurinya. Terus diajak untuk audisi. Terus aku langsung nanya kan, kok lu mau diajak audisi sama Dadi? Emang lu nggak ngerti dia punya band yang namanya Jikustik? Ngerti, aku pikir buat project lain Mbak. Gitu. Jadi pas dia datang, menurut dia dia kaget nih ngeliat yang lain, kok vokalisnya mana ini gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat terjadi pergolakan itu sebelum akhirnya tiba-tiba nggak ada Pongki di gambar itu? Nah, kita jangan pakai istilah dikeluarkan apa keluar atau berantem atau apa. Sebenarnya apa sih kok tiba-tiba tadinya kalian lengkap, tiba-tiba loh kok vokalisnya kemana ini? Jadi apa ya? Ya pasti ini ya, pasti akan ada yang kurang ya ketika waktu itu Pongki kemudian memutuskan untuk vakum ya. Jadi dia tidak mengikuti kegiatan Jikustik. Jadi kita juga tidak ada manggung dan lain hal. Sementara pada waktu itu kalau saya pribadi sih saya tuh lebih suka manggungnya ya, walaupun ya di atas panggung sering salah main ya gitu ya. Tapi saya tuh lebih suka manggung gitu. Daripada proses rekaman. Proses rekaman itu juga menyenangkan, tapi saya lebih senang manggungnya sih gitu. Gitu. Nah, ketika kita tidak manggung-manggung kan otomatis menjadi pertanyaan ya ini terus kayak apa gitu. Kayak apa lah, Pongki nggak mau katanya dia mau ini kok mau. Awalnya dia ngomong vakum tuh ke siapa? Ke kamu bukan? Iya, ke saya. Tapi ya seperti dia kan banyak ngomong ya Pong gitu. Jadi ya, jadi waktu itu aku nggak ngerti orang ini tuh pengennya tuh apa gitu. Pokoknya intinya dia sepenangkapan saya waktu itu dia lelah aja gitu. Dia lelah gitu, terus intinya kayaknya dia mau berusaha bagaimana, tapi kita ini agak lemot gitu. Mungkin kita ini yang mungkin kayak di sekarang itu apa namanya,
zona nyaman lah gitu, mungkin ya, mungkin Yang lain di zona nyaman, Pongki merasa dia mau ngebut. Mungkin Kira-kira ya, gitu? Tangkepnya tadinya begitu. Oke, tangkapnya tadinya begitu. Ya terus ya sudahlah. Ya mau gimana lagi gitu. Kalau bagi saya pribadi, setiap kali ada seperti itu saya tidak bisa meminta suatu person itu untuk saya paksa ya. Misalnya, oh jangan keluar. Ya kalau bisa diajak bicara, oke lah saya ajak bicara. Tapi kalau sudah tidak bisa dan dia sudah mempunyai ini sendiri ya, terus mau gimana? Nanti seingat saya, pokoknya saya tidak akan mendapatkan bahkan 50% dari energi dia. Bila dia pergi. Ya kalau dia sudah keluar gitu kan, gitu. Otomatis kan saya paling, ya kamu cuma dapat 30% dari saya, sementara 70% saya sudah untuk urusan yang lain gitu. Dia ngomong gitu? Saya lupa ya, antara yang saya tangkap seperti itu yang juga. Yang kamu tangkap, oke. Jadi kan saya pikir, lah kalau begitu ya sudah lah, kalau cuma 30% ya kasihan juga kan dia. Lah saya nggak ngerti dia mau apa, untuk apa, rencana hidup dia bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Ya saya juga cuma diem aja. That's why kita tidak mencari siapapun waktu itu, dan agak lama ya, mungkin setahunan apa lebih 2 tahun kalau nggak salah ya, kita tidak mencari. Tapi perang dingin nggak sih sebenarnya antara Adit, Carlo, Dadi Ica dengan Pongki? Mungkin ketika ada dia tiba-tiba hilang dari gambar. Mungkin ada ya, yang mestinya ada lah, yang perang dingin ada lah. Kamu sendiri marah nggak waktu itu? Atau lebih ke sedih? Atau lebih ya, ke lebih bingung? ke sedih dan lebih ke ini orang maunya apa, saya nggak ngerti ya. Saya tunggu aja, siapa tahu dia berubah pikiran. Oh jadi kamu lebih ke ngambil posisi ya siapa tahu kan. Ya, saya juga nggak ngerti akan ngapain gitu kan, gitu. Saya nggak ngerti gitu. Terus ya sudah. Nah, seperti yang sudah memang Dadi itu walaupun Dadi itu kan orang yang pemikir ya gitu ya. Jadi akhirnya dia yang berpikir gitu, ini bagaimana kita harus tetap jalan kan gitu. Terus ya ini lah Pongki ini loh, ini Pongki ini posisinya bagaimana gitu loh. Nyanyi ndak mau gitu kan, keluar ya ndak gitu. Terus kalau kita keluarin kan ya ndak mungkin lah dia yang bikin band ini kok. Waktu itu saya berpikirnya adalah ya kalau kamu mau itu kamu ngomong sendiri sama Pongki, karena kalian berdua yang bikin kan. Saya kan cuma kalian ikut. berdua tuh dalam arti Dadi Pongki, dan kan? Pongki. Ya. Setelah bongkar pasang akhirnya tersisa aslinya itu Dadi sama Pongki. Ya makanya memang yang awal-awal kan juga yang masih ada bukan sampai sekarang ya, tapi kan yang bikin Jikustik tuh yang tertinggal tuh kan cuma Dadi sama Pongki, karena Conway nggak ada, terus siapa lagi Titis, apa Titis ya kalau nggak salah itu nggak ada, meninggal, terus semuanya udah nggak ada, cuma tinggal Dadi dan Pongki ini yang sebenarnya original dari awal ya gitu. Nah jadi saya merasa bahwa kalian ngobrol lah gimana, itu kan punyamu tuh rumah kamu, saya kan cuma sedikit ngikut gitu kan di situ gitu. Apalagi saya yang terakhir masuk kan. Nah, waktu itu. Nah, terus ya udah, saya nggak tahu mereka ngobrol atau enggak, tapi intinya waktu itu akhirnya Dadi menemukan Brian, dan memang sepertinya harus begitu gitu ya. Ini kita tetap harus jalan dulu. Brian tidak tahu apa-apa, dia pikir bener itu band apa, begitu dia ketemu kita, loh dia ngeliat saya, dia ngeliat Carlo, dan waktu itu cuma bertiga karena Ica waktu itu di Jakarta kan. Terus dia mungkin mikir, lah ini Jikustik ini, atau jangan-jangan mereka bertiga bikin band baru gitu kan. Terus tapi dia mungkin masih oke lah. Nanti ya kita jamming ya, ketemulah di studio jamming, dan akhirnya dia paham. Oh, ini Jikustik ini. Kok lagu-lagu jammingnya Jikustik? Nah itu dia, gitu. Ini Jikustik. Lebih gilanya lagi langsung ditodong saat itu. Aku punya kayak begini Bri lagu, kita coba mainin ya, kamu nyanyi gini, kira-kira lirik apa yang enak ya, dia nulis, langsung nyanyi gitu, langsung kita rekam di situ. Lama kita latihan itu. Nah, terus abis itu, oke Bri, berarti besok kita ada manggung tanggal sekian itu. Ternyata dia masih besok bingung. Tuh berapa? Besoknya orang Jawa tuh besok ya, apa? Beberapa 3 bulan lagi? Enggak, beberapa minggu kalau nggak salah. Oh, nggak jauh dari itu, langsung ada manggung. Ya, karena kebetulan waktu itu ada pemanggungan yang belum kita jawab, karena kita nggak punya vokalis kan. Nah, terus ada Brian, akhirnya kita jawab. Bisa nih gitu. Tapi dia belum member ya, dijadiin additional vocalist atau? Iya, kita coba dulu kan gitu. Ya sudah. Akhirnya itulah pertama kali Brian keluar nyanyi opening kan gitu. Waduh bener, keluar dia. Wah, nyanyi apa ya, lagu pertama 1000 tahun apa ya, saya lupa. Udah selesai band gitu kan.
sepi. Krik, Masa? krik, krik. Iya. Itu mainnya di mana sih? Itu di JSC seingat saya, Jogja Expo Diam tuh Center. maksudnya orang nggak tepuk tangan atau? Nggak tepuk tangan, dia begini kan orang Jogja kan gitu ya, gini ngeliatin, mungkin dia bingung. Yang nyanyi siapa sih gitu kan? Yang nyanyi Sementara siapa? kalian belum ada press release. Belum ada, kita tidak kasih tahu kalian nekat apapun juga itu. ya? Terus Ica seperti biasa pegang mikrofon. Gimana vokalis saya yang baru? Bagus yang mana? Baru dari itu, wah baru gitu. Itu. Ya, itulah pertama kali Brian. Itu membuat Brian gak nyaman, Jikustiknya bingung, penontonnya lebih bingung. Intinya kita itu memang agak kok ya. Bandnya itu memang agak unik ya. Jadi ya Brian pertama aja begitu. Terus sudah jalan sama Brian lama, akhirnya dia jadi player resmi di Jikustik. Resmi. Ada lagi Ica keluar kan? Ya, ada episode itu. Ica keluar, kita nggak punya basis, ada temennya Carlo, terus sama Dadi lagi. Udahlah, kasihan, soalnya kalau orang itu effortnya beda, kalau dia player atau dia hanya additional gitu. Ya sudah, diambil lah. Terus ada Bayu, tapi kontribusi mereka juga besar ya. Ya. Brian, terutama Brian itu ternyata setelah saya ingat-ingat cukup lama ya. Berapa? Lebih lama dari Pongki dia di Jikustik. Nah, bener kan? Bener. Iya. Ya, Pongki itu 14 cuma tahun dia. Iya. Pongki itu berapa tahun? Ayo, Pongki itu 10 tahun, toh? Nah, iya 10 tahun. Lebih lama Iya. Brian. Ya, cuma ya sayangnya memang ya orang itu kan ya ada yang masih penganut yang lama gitu ya. Iya. Makanya kayak kapan itu kita ngobrol ke media, ada Dadi juga, terus Dadi bilang, "Loh Mas, kalau Mas Pongkinya, Mas Pongki itu ada di Bali, dia kan bikin Jikustik cabang Bali. Jadi kan kita itu kayak franchise gitu." Oh, bercandaannya dia. Iya. Lah, Ayam kali ya. Lah daripada dijawab, Pongki lo sudah nyanyi sendiri gitu, orang kan kayaknya nggak Apa sih? mau gitu loh lah ya. Yang saya heran tuh itu, Oke. ya itulah keunikan Bandmu ya. Jikustik ya. Iya. Band. Oke, supaya tidak simpang siur kemana-mana, saya undang saja langsung Pongki Barata. Pak, sini Pak. Bintang tamu. Iya, bintang tamu. Kamu bintang tamu. Nggak usah pakai loh, serbet itu jangan loh. Sini. Sudah lama. Ya, sudah lama ikut Pak Tarsan. Itu dulu kita selalu gitu ya. Itu. Speaker tuh kita itu pakai kain, sudah lama ikut Jikustik. Ya, Oke, gitu. aku mau nyambung dari pertanyaannya Adit tadi. Pongki sudah lama di Bali. Sudah lama ikut saya. Karena saya pindah juragan. Ya. Rajin loh ini kerjanya. Wow, ya makanya rajin. itu. Oke, saya mau nanya ini tadi bagian yang waktu katanya kamu bilang vakum. Terus udah gitu Adit sempat mengeluarkan statement, ya cobalah yang member original ini ngobrol deh ya Dadi sama Pongki. Sebenarnya gimana sih? Lo maunya apa gitu? Sebenarnya gimana? Kalian berdua ngomong. Terus dia sempat bilang, tapi aku nggak tahu. Akhirnya Pongki ngomong apa enggak sama Dadi. Sebenarnya kamu ngomong apa enggak? Kita akan kembali selain satu ini. Gini ya, kegagalan kami berkomunikasi itu sebenarnya masalah utama saat itu ya. Kegagalan kami itu siapa Pak? Semua, saya pikir semua ya. Jadi kita tuh selalu punya unek-unek yang tidak bisa disampaikan secara forum. Karena Jadi kalau apa sih? kita Karena rapat, background Jawa nggak sih? Background Jawa Nggak kan tahu suka nggak ya. enakan. Mungkin. rapat itu Mungkin, menyebalkan, Iya, gitu loh. iya. Meeting itu menyebalkan karena selalu ada masalah yang tadinya kita berpikir ini nggak masalah sebenarnya, tapi karena Iya, kita rapatin iya. jadi masalah, jadi membludak. Itu terjadi berkali-kali di era Ica juga. Iya itu. Jadi mungkin kali ini Ica yang komplain, mungkin Pongki yang komplain, atau siapa yang komplain, selalu terjadi masalah gitu. Jadi pendekatan saya saat itu bukan dengan meeting untuk membicarakan ini. Nah di situ saya bilang kegagalannya. Jadi pendekatan saya adalah saya ngomong personal, saya ngomong sama Ica, tapi nggak tahu ditanggepin apa enggak. Ica juga lupa ngobrolnya sambil di pesawat. Gitu. Bahkan Ica tuh malah berencana keluar duluan sebelum saya. Rencananya gitu. Loh iya. Kamu tahu ini nggak? Nggak terlalu tahu sih. Saya tuh sebenarnya agak sedikit paham itu setelah Pongki interview dengan Ferdi. Ya Ferdi. Oh. Nah di situ. Ferdi itu baru-baru ini. Lah ya memang Berarti makanya. setelah sekian tahun. Iya setelah sekian tahun saya tuh baru tahu sedikit. Whole konsepnya ya. Oh iya. Ini ternyata. POV-nya dari ya, dia. ya ini yang menyebabkan dia itu seperti itu gitu ya. Oh gitu. Ya itu. Terus kalau sama Carlo
Iya ngobrol, cuman nggak yang detail ya. Jadi ini bicara yang tadi misalkan ini harusnya tuh kita udah di sini tapi kok belum kayak gitu. Jadi keluhan-keluhan aja. Iya, jadi yang Pongki sampaikan hanya keluhan, tapi bukan saya nggak bisa deh kalau begini terus gitu enggak. Enggak, belum situ. Belum. Saya sampaikan ketika manggung di Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Ya. Jikustik dapat panggung besar saat itu. Di situ sebenarnya kalau dibahasakan dalam bahasa saya sekarang, sebenarnya saya tuh marah sekali sama Jikustik saat itu. Iya. Marahnya kenapa? Ini band bagus, gede, ngetop, sugih gitu ya, kaya punya duit. Tapi kok menyajikan performanya seperti ini gitu loh. Iya. Seperti ini tuh apa misalnya? Ya nggak sesuai sama jualan sama kemasannya. Oke, jadi lebih ke kemasan. Tapi ya, Kalimatnya tuh kurang lebih gitu ya. Malam itu tuh emang dia tuh marah terus. Jadi saya tuh nggak tahu kenapa. Pokoknya setiap kali saya ada di situ baru aja jalan. Tuh ngapain? Bu, nggak usah dipakai itu, misalnya kayak gitu. Terus aku tak pikir Senayan kenapa sih ya, marah-marah Senayan. terus sama saya. Misu-misu. Iya, padahal kan waktu itu sudah cukup lama ya kita ada kosong, terus terus ada naik manggung. lagi dengan Saya Selamat pikir Malam. kan, dia kangen nggak ya, gitu Iya. kan? Ternyata sampai sana kok saya dimarahi, apa salah saya kan begitu. Diseneni apa? Nah itu, cuma ya saya diem aja. Oh Iya. ya mungkin dia baru mens. mungkin Jadi Iya. Senayan momen yang Senayan itu sebenarnya tumpukan Itu agak akumulasi. aneh. Nah, ini sekarang aku ganti topi sebagai istrinya. Agak aneh karena dia nggak gitu. Menurutku. Ya karena udah puncak. Udah Seumur akumulasi. perkawinanku sama dia bukan tukang misu-misu. Kalau enggak ya dia akan mengambil waktu untuk menenangkan diri supaya nggak keluar. Mungkin dia sudah begitu tapi kita tidak melihat. Nah, jadi itu, mungkin iya. dia harus Jadi- menggunakan itu Iya. sikap itu supaya kita bisa melihat. Baru kali ini loh Jadi something podcast wrong ngomongin gitu. orang orangnya ada. Ya justru enak toh. Daripada ngomongin ini orang nggak ada. podcast lain nggak Kan bisa. langsung terkonfirmasi, Iya. ya toh. Iya, memang betul. Jadi suatu misalkan apa ya? Misalkan gini. Kalau kita main musik, contoh aku langsung spesifik aja. Kalau kita main musik seperti Selamat Malam Dunia, itu lagu Jikustik paling top gitu ya istilahnya ya, yang membawa kita bertahan sampai sekarang. Dengan musik muka aku nggak tahu. Kamu lihat sini aja. Ya Pak. Kalau kita membawakan musik seperti itu kan dimaksudkan untuk perubahan Jikustik. Ya. Tapi Jikustiknya nggak berubah. Ya, jadi Saya suruh lihat sini soalnya. Jikustiknya nggak berubah, sehingga nggak sesuai antara spirit bermusiknya sama kemasannya. Oke. Nah, masalah kemasan ini problem buat saya. Gitu. Sebentar. Berarti maksudmu kemasan. Kemasan tuh berarti apa? Performance di panggung, berarti aksi Iya. panggung, pakaian. Sebenarnya ya itu sudah kita bicarakan agak lama. Aksi panggung, pakaian, terus aksi panggung tuh emang mau apa tadinya selain aransemen mau ada joget, mau apa? Kalau mau zaman sekarang itu kan mereka udah keren ya. Jadi mereka bisa jadi satu dengan lightingnya, jadi satu Iya, dengan iya. LED-nya belakang. lighting ini apa? Itu yang tidak waktu itu Tidak terus tergarap. terang ya. Karena saya sendiri sering sama Carlo itu kan bikin, ini kayaknya keren ini, ya kan kita sering bikin gitu. Terus ada Mimpi-mimpi, playback ya. ini, terus ada opening ini, tapi Tiba-tiba dia solo drum, lampu ke dia ya, gitu kayak kadang-kadang gitu. tidak terpenuhi secara teknikal ya. Karena apa itu? Nggak pernah diomongin ke Males ya. atau kita atau semua. atau nggak nemu orang yang bisa bantu menerjemahkan. Kalau buat saya pribadi salah satunya itu juga. Iya kan, Iya. jadi aku Iya, pengen ini, ya, contoh, aku pengen pakai rok mini, tapi nggak tahu belinya di mana gitu. Iya iya. Aku pengen bikin kayak gini tapi saya nggak punya dia nih buat ngerekam gitu. Oh, nggak bingung punya Dika buat Ya, ngerekam. misalnya gitu. Yang Nah, punya terus cuma kenapa saya. nggak diomongin gitu? Nah, Daripada itu, marah-marah. Balik lagi tadi statement awal, kalau meeting itu nanti jadi masalah. Nah, itu. Kamu tuh masalah. udah pernah omongin. Aku Ya. tuh pengen gini loh kan. Emang kalian nggak pengen? Sudah, kalau itu sudah. Misalkan contoh. Ini kejadian kita habis promo dari Sarinah nih. Ini semua tuh bisa diomongin karena lucu ya sebenarnya. Kalau sekarang, kalau dulu sih nyebelin emang. Kita habis promo dari radio-radio di Sarinah. Turun. Di kita tuh bilang gini, nanti pada saat tuh ini rupanya si Pongki yang idealis. Nanti pada saat kita keluar ya album Selamat Malam ini, album malam ini. Kita sebelumnya 3 bulan kita puasa nge-gym gimana? Begitu Oh, keluar kan ngebenerin badan, badan ya. kita jadi Cakep gitu. cakep semua. Aku bayangin tuh, Iya. Ica dengan tinggi badannya, dengan wajahnya Dan badan rambutnya cakep. turun-turun cakep. Semua lah, semua. Karlo itu masalah berat badan waktu itu. Semua dari kita ya. Iya. Perut udah mulai gede apa segala Ya, macam. jangan bersembunyi di balik alat. Ya. Anak-anak tuh nggak ada yang nanggepin omongan itu. Hah? Nggak ada yang nanggepin. Diem. Diem sama ada yang ngomong gini. Ya kamu aja lah, kamu kan vokalisnya kan. Waduh, kok aku terus gitu loh. Jadi Iya, iya, pressure bahwa harus aku terus Iya, itu iya. masalah gitu. Nah itu kalau Itu, diomongin di iya. rapat, wah
saya bisa kebayang reaksinya masing-masing orang pasti gini, pasti gini, pasti gini, pasti gini. Jadi ide-ide liar kan kalau Adit tadi bicara, Pongki itu suka ngomong karena dia ngomongin itu ide, selalu ide. Dan itu membutuhkan eksekusi ya. Ternyata ide tanpa eksekusi itu ya nothing ya. Dan kamu kesel karena menurut saya harapanku ini band ini tuh ada suatu pencapaian tertentu lah yang dalam otak saya gitu. Jadi karena memang sudah 10 tahun ya waktu itu ya. Ya udah tutup titik. Band-bandan harus hati-hati memang ya. Nah, makanya saya terpaksa atau dengan senang hati antara dua itu ngeblend sih, terpaksa dengan senang hati mencari ide-ide kreatif yang tereksekusi di tempat lain pasti. Supaya bisa ditumpahkan. Iya, tidak terbantahkan kalau itu. Padahal aku potong lagi di sini nih. Pada saat melihat dia begitu, aku tuh sempat mikir gini sebagai istri ya, yang kebetulan bergerak di dunia entertainment juga. Aku bilang gini aja deh, daripada ribet ya. Di sana juga nanti jadinya padu toh, jadi berantem. Bikin single solo aja, aku bilang. Jadi it's you, tapi dengan different side of Pongki. Jadi nggak jikustiknya gitu. Belum malah nggak mau, karena nggak tahu kamu nggak mau. Nggak mau memang. Karena menurut saya harapan saya masih di jikustik. Nah, tapi kan kamu mau nuangin ide-ide yang mereka nggak bisa. Nah, menurut kamu mereka nggak bisa. That is why namanya frustrasi muncul karena itu. Mau ini, mau itu, tapi nggak bisa. Nah, kenapa? The easiest menurut aku pada saat itu adalah just make a single solo daripada misalnya ngajak teman lagi. Kayaknya kalau saya nggak ngerti ya, kalau untuk Pongki sendiri kayaknya mungkin dia tidak terlalu yang seperti itu, karena kalau dia mau seperti itu sudah dari dulu. Dari awal itu karena kita waktu itu di Warner itu sudah ditawarin ya untuk Pongki, Ica itu untuk solo kan yang ngambil waktu itu Ica, bukan Pongki. Iya benar. Nah, that's why ketika terima kasih sudah diklarifikasi di sini. Nah, jadi ya memang begitu dan mungkin yang banyak orang nggak tahu ya, saya juga kadang kasihan ya, orang kan kadang nggak tahu, saya kayaknya ada sih yang nyalain dance company gitu ya. Saya pribadi tidak pernah memandang dan kami semua juga tidak pernah memandang bahwa itu adalah ada kesalahan di dance company, maksudnya dia ngambil Pongki karena Jikustik bukan baik secara band maupun pribadi tidak ada yang pernah menyalahkan bahwa ini semua karena dance company. Iya bukan, karena memang kan mau dia sendiri kan gitu ya. Kalau dance company itu mungkin hanya ketika dia beradu ide, dia mendapatkan teman-teman yang satu frekuensi. Iya. Dan waktu itu juga project. Kan sampai sekarang kan juga gitu kan, maksudnya kan tetap ini ya. Jadi bukan orang-orang bilang lah itu kan keluar masuk dance company. Ya bukan, dia keluar sendiri aja, orang dia memang mau keluar sendiri kok gitu loh. Jadi bukan jadi tidak ada salahnya dance company gitu. Nggak berhubungan. Iya, kalau saya loh ya. Ya. Tapi hebat loh kalian bisa berpikir kayak gitu, karena menurut aku ketika kita frustrasi dan marah kan satu keadaan, paling mudah adalah menyalahkan the next thing. Ya. Tapi percuma menyalahkan the next thing itu bikin kita cepet tua. Ya kalau Adit tipenya nggak gitu, dia tipenya kalau mau ada konsep dikonsepin kita kerjain, udah sampai situ aja dulu. Iya. Gitu kalau Adit tipenya gitu. Kalau yang lain mungkin saat itu ada yang marah, kayak Ica tuh termasuk yang marah. Walaupun turn out sekarang jadi best friend karena dia bingung mau ngobrol sama siapa. Sekarang mas saya ngobrol. Iya, dia marah karena apa? Karena nggak mau disuruh change. Kan orang nggak suka kalau disuruh change. Kalau menurut saya sih ya salah satunya perubahan itu tidak menyenangkan. Kalau Ica menurut saya marahnya karena apa? Enak aja lu ninggalin tanggung jawab gue jadi maju nih gitu kan. Gitu. Mungkin itu juga. Sampai sekarang narasi itu masih ada di Ica. Pong, aku capek nih jadi vokalis. Kamu masuk lagi. Nggak bisa Ica, aku masuk lagi. Terus jadi Ica tuh masih, aku tuh enak, dampingin kamu tuh enak, bisa ngapain aja tapi pendamping loh ya, bukan frontman. Nah sekarang nih Ica mengambil dengan berani, Ica mengambil tanggung jawab untuk vokalis utama gitu. Itu berat buat dia. Ya memang terus terang ini tuh yang sekarang ini memang formasi yang saya bukan mengecilkan yang kemarin-kemarin ya, memang ini yang satu frekuensi karena memang kebetulan memang ya udah yang teman lama semua yang kita memang udah satu pikiran, sudah hafal gitu ya. Jadi memang ini yang sekarang terakhir ini Jikustik dengan Ica ini yang agak paling cepet lah kita mau ngerjain apa jalan. Oke, buat yang mungkin tidak mengikuti setelah Pongki vakum dan akhirnya resmi keluar itu setelah 2 tahun baru resmi dia keluar, lalu Brian masuk selama 14 tahun, lalu dia keluar juga awal tahun ini. Ica masuk lagi yang tadinya basis dan second vokalis, sekarang vokalis utama dan basis. Dan inilah formulasi Jikustik yang menurutmu saat ini
ini we can handle this gitu ya. Iya, ini menurut saya yang saya sedikit jauh lebih nyaman ya secara bermusik ya, karena kita sudah eye to eye gitu ya. Kecuali kepalanya udah sama semua. Kecuali kalau Ica lupa. Ica suka lupa chord. Ica PR-nya latihan. Dia udah lama nggak aktif di situ soalnya. Ya, kita tinggal tunggu Ica aja yang kesini supaya nanti kita tayanginnya lengkap trilogi. Bahkan jadi Carlo kalau bisa kesini ya pasti. Iya. Jadi satu-satunya podcast nanti yang memiliki cerita lengkap tentang Jigustik ya di sini. Nah itu loh, harusnya begitu. Jadi semua saya tuh kemarin itu begini ya, bukan saya bagaimana ya. Kadang-kadang orang itu kan banyak ngebicarain Jigustik gitu ya. Jigustik gitu. Terus waktu itu yang interview Ica dulu. Tapi kalau nggak salah waktu Ica interview itu saya lupa apakah dia sudah masuk apa belum gitu, atau proses masuk saya lupa. Nah, interview di mana tuh? Di tempatnya Ferdi. Udah masuk. Pas dia rilis itu sudah masuk, tapi pas dia interview itu kayaknya interview belum. Seingat saya lo ya, kalau salah ya sorry. Kita tahu udah masuk karena udah ngobrol kali ya. Iya. Nah, terus habis itu Pongki, ya kan. Terus saya coba mikir gini, saya ini bingung ya, orang ini banyak bicarain Jigustik tapi Jigustiknya nggak ditanya. Iya. Kesel ya? Ya bukan kesel tapi lah gimana kamu nih? Gimana mau berimbang? Nah, ya gimana berimbang ya? Maksudnya kok Jigustiknya nggak ada ditanya gitu. Oke lah, kita memang di Jogja, mungkin kita susah dicari, which is sebenarnya tidak ya. Enggak lah, gampang sekarang ke Jogja. Ya gitu, makanya itu. Nah ya itulah, itu salah satu yang saya merasa bahwa ya gitu. Harusnya ditanya juga. Ya paling nggak ditanya gitu kan. Sebagai orang yang masih ada Jigustik, jadi ya kayak Pong kita gila ya, ini kita ngobrolin orangnya ada. gitu kan lah ya itu. Oke, setelah ini kita harus hati-hati nih ngomongnya, karena setelah ini media-media suka ngambil kutipan-kutipan biasanya ya. Ya bagus kalau diambil malah. Iya, enggak. Maksudnya dalam arti teman-teman media bila harus mengambil kutipan pun saya mohon dengan amat sangat gitu ya, diambilnya tuh yang lengkap gitu. Jadi jangan cuma out of context, nanti malah jadi sesuatu yang nggak perlu ada di situ. Iya. Nanti out of context diambilnya cuma I'm leaving the band. Oh iya, yang cerita I'm leaving the band. Itu adalah Tunggu. kita Yang nggak nonton part 1 pasti mikir gini, maksudnya apa I'm leaving the band? Menurut Adit, sepanjang mereka nge-band ini awal-awal Jigustik, Pong itu bolak-balik suka menirukan Paul McCartney, I'm leaving the band. Padahal di The Beatles ya. Ya, di The Beatles. Ya nggak mungkin tuh dia di Jigustik. Kalau dia di Jigustik, kamu jangan gitu. Tapi ada loh. Tapi sebenarnya menurut Adit itu adalah bercandaan untuk nyindir yang lain yang sibuk aja mau keluar masuk. Ica terutama salah satu yang Ica itu rajin sebenarnya ngomong pengen keluar ya. Jadi percaya nggak zaman Jigustik itu bisa ditanya sama Adit, kalau bisa Pongki sama Ica itu jangan satu kamar. Tapi sering. Enggak, jarang. Sekali doang paling. Iya. Jangan satu mobil. Ya. Pernah satu, jadi istilahnya sama mereka kan paling suka nih bercandain saya sama Ica nih, Adit sama Carlo. Istilah gini, RI1 sama RI2 nggak pernah loh satu mobil. Oh. Ya jadi mereka yang menjadikan ini suatu situasi lucu sebenarnya. Jadi joke lucu. Jadi nggak bisa. Kenapa? Karena memang saat itu frekuensi aku sama Ica ini nggak bisa dikatakan nyatu ya. Kalau nyatu kalau di panggung jebret, itu keren gitu. Begitu turun panggung banyak ada aja konfliknya. Apa kayak gitu ada aja. Jadi masalah sisiran rambut Ica. Mereka ini bertiga. Sorry Ica. Mereka bertiga nih jadi penonton pokoknya. Ini ngomong ini gitu. Kalau interview juga harus dipastikan yang nanya Pongki sama yang nanya Ica juga harus sama. Jadi ada porsi gitu. Masalah porsi ini masalah porsi ini masalah yang jangan sampai kelewat gitu. Jadi harus semua pada tempatnya gitu. Jangan sampai satu merasa tidak diperhatikan atau gimana. Sementara saya pun sebenarnya juga inginnya gitu. Inginnya tuh kalau interview misalkan ya 5-5-nya ditanya, bukan cuma Pongki atau Ica. Tapi kadang-kadang yang interview juga aku pengen rokok dulu keluar gitu. Terus lo kenapa? Nanti paling ditanya cuma kamu doang kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh akumulatif ya, bahwa atensi itu tidak diberi. Salah satu kesalahan kita mungkin ya, yang lain waktu itu memang sebenarnya Ica tuh udah ngomong dari awal sih, janganlah kita tuh bebankan terlalu banyak ke Pongki gitu kan. Nanti pertama kasihan juga, yang kedua ya nanti khawatirnya waktu itu adalah ya nanti dia merasanya bahwa semuanya harus dia kan, kasihan juga kan gitu. Nah tapi memang ya mungkin saya pribadi sih secara orang Jawa, jadi saya pikir
Ya kadang-kadang yang ditanya cuma dia, orang penanyanya aja nggak ngeliatin saya gitu kan. Apalagi video klip saya cuma diliatin tangannya doang. Sebel nggak sih? Sebel banget Sama Carlo. Syuting video klip Carlo hampir nggak ke syuting. Lupa nggak di syuting. Iya, kurang diperhatikan oleh label dan oleh production house-nya pada saat itu. Kan kalau cetakan awal itu emang Tuhan yang kasih ya kan, kita nggak bisa gimana gitu kan. Gitu, tapi kan ya halo kan gitu kadang-kadang, gue main keyboard di sini loh gitu loh lah. Terus Carlo juga gue mau main drum loh gitu kan. Dan menurut saya pribadi kayak Carlo itu ya, kalau kita misalnya ngerating ini ya, kalau boleh di rating secara 1 sampai 10 gitu, yang punya skill, menurut saya Carlo itu yang paling jago di antara instrumennya. Betul. Carlo mau main drum enak itu dia banget loh. Sampai hari ini gitu. Sampai hari ini. Susah. Ica aja bilang susah main sama drummer lain. Betul. Gitu. Nah itu ya begitu itu. Dan itu nggak bisa kan, ada manajemen bisa dong harusnya itu ngomong. kegagalan terbesar juga menurut saya manajemen. Jadi ini kalau sebel rapat paling nggak manajer middle person gini loh, kemarin kok video klip tangan gue doang yang kelihatan, si Carlo malah cuma dikit, kenapa kayak gitu kan, harusnya bisa disampaikan. Kita merasa manajemen juga pengaruh sih, Dit. Kalau ada mungkin mengakui, kalau dari sisiku gini, Mbak Sofi. Jadi Mbak Sofi Sudirman. Manajer pertama kita tuh namanya Endo. Endo itu bukan manajer yang pernah menjadi manajer, tapi adalah teman ya. Teman yang kira-kira kalau kita tampilkan dia merepresentasikan itu pas gitu, karena bahasanya logatnya Jakarta gitu, bisa dia nasional. Jakarta ya? Endo tuh orang Endo tuh orang Jakarta. Cijantung. Cuman waktu itu ada permasalahan mismanagement yang membuat kita against him gitu. Jadi maksud dia tuh bagus, masalah manajerial uang ya. Dia tidak mengambil uang, tetapi cara pengelolaannya tuh tidak sepakat dengan apa yang ada di otak kita. Oke. Jadi di situ nggak cocok. Nggak cocok. Terpaksa dia resign atau dikeluarin ya. Lupa saya, pokoknya ribut besar. Apa mau diundang juga? Kita panggilkan Endo. Ada meja. Terus resign itu digantikan oleh, kemudian kita cari manajer, gagal nih. One off gagal, terus datanglah Pak Ben yang adalah kakaknya Carlo. Pak Ben ini juga justru dia tuh orangnya Jogja sekali, jadi dia lingkungan mainnya tuh di Jogja. Jadi segan dan kakak Carlo juga ya. Jadi secara pribadi saya pribadi nggak ada masalah sama Pak Ben ini, orang yang ngayomi sekali. Kita itu up and down sama Pak Ben ini. Pak Ben itu menurut saya menyelamatkan Jikustik saat itu, karena kalau nggak ada Pak Ben, Jikustik itu lebih cepat tercerai-berainya. Pak Ben tuh karena sifat sifat Pak Ben tuh ngayomi Pongki, Ica, Adit, Carlo, Dadi itu diayomi dalam arti sesungguhnya. Tetapi secara persaingan bisnis, Pak Ben tidak bisa mengikuti seperti yang kita mau, yang manajer-manajer yang di Jakarta misalkan. Contoh mobilitasnya kan Pak Ben masih di Jogja, tapi persaingan dagang itu kan actualnya kan di Jakarta. Ya, kala itu ya. Sekarang karena apa-apa udah terasa lebih dekat dengan online dan Zoom meeting, rasanya tidak terlalu menjadi kendala. Tapi zaman dulu, kalau kita nggak di Jakarta, susah. Iya, sampai akhirnya direbut orang terus gitu. Pak Ben resign ya, bukan kita yang berhentikan ya. Sakit kan dia. Sakit, kemudian resign. Tapi baik-baik dengan Pak Ben sangat baik. Jadi kredit terhadap dia adalah dia nyelamatin Jikustik sesudah kita kehilangan manajer yang pertama. Ini banyak orang nggak tahu. Kemudian masuklah era Ruji ya. Ruji ini Jakarta banget. Ruji itu sebenarnya Bandung. Kan ada kelas gua. Style Jakarta. Dia manajer karena waktu itu berpengalaman. udah manajerin Marcel. Iya, betul. Ya kan? Marcel. Jadi dia udah terbiasa dengan skena Jakarta. Ism. Betul. Itu yang kita dapatkan. Tetapi karena dia orangnya sangat asik tapi dia tuh paling muda. Enggak, dia fansnya Jikustik. Jadi dia selamanya menurut aku, punten ya Jinya, punten ya kalau lu lagi nonton. Jadi dia kayaknya menurut aku mau negur, misalnya kamu jangan gitu, atau nggak berani kayak. Gimana ya versi Adit? Dia karena dia lebih muda ya, agak jauh ya mungkin ya. Dia agak lebih muda jauh sehingga dia itu cenderung mengikuti. Ya hanya mengikuti dan mencoba bagaimana ini gitu. Tapi untuk mencoba nggak bisa mas, ini nggak bisa mas. Itu dibuatin struktur dia nggak, dia segen. Sorry ya, tidak powerful gitu ya. Karena
fans lawan. tadi. Betul, Namanya betul. kalau fans itu selamanya akan melihat dengan gitu kan, sayang Iya, gitu, dia tuh mungkin sayang, ya, adore. nah itu Oke, dia. nah di era dialah saya resign. Ya, Itu Ruzi ini. Jadi Ruzi sebagai manajer bukan sebagai person ya, tidak bisa mengakomodir saya, idealisme dan ide-ide dan perang jadwal antara Pongki dengan Pongki sendiri yang di luar Jikustik dengan Jikustiknya sendiri tidak bisa mengatur dengan baik. Terus dia ditekan secara masif oleh kakak-kakaknya gitu. Ini semua orangnya sayang sama Ruzi, cuman ya dalam struktur ini kan harus ada strong leadership gitu loh. Yang bisa buatin struktur, intinya kan itu kan, Iya, buatin struktur ya, bangunannya harusnya. ulang. Iya. Ah. Jadi disitulah saya berpikir, wah ini sudah berantakan nih. Tidak ada achievement dalam bidang manajerial, dalam semuanya hanya lagunya Jikustik bagus sampai situ doang. Padahal yang dibutuhkan kan lebih besar dari itu. Setelah masa Ruji siapa ya? Ya, saya udah nggak tahu. Saya lupa. Oh itu pas kamu yang vakum itu Saya Ruji, 2009 saya vakum. itu Ruji ikut keluar waktu dia vakum. Terus kan kontraknya selesai ya sama dia, jadi Oh, kita oke. terus selesai. Terus habis itu lupa saya. Pulung, Kayaknya bukan? nggak ada. Oh iya, kita sempat, tapi Pulung itu sudah dengan Brian ya itu ya. Ya, Pulung udah, kan udah. teman kan? Oh, Dadi awal. yang pegang ya. Iya, kita pegang sendiri. Pegang sendiri. Sih. Oh oke. Terus ya ada Pulung juga itu salah satunya. Terus sekarang kita pegang sendiri lagi. Karena pegang sendiri lagi. Iya. Habis pegang sendiri, terus kemudian Pulung sebentar ya. Terus kemudian Brian. Menurut pengakuan Brian betul, memegang karena manajemen. waktu itu kita tuh pengen jadi kan Jikustik ini kan udah lama ya, ini kan harus diperbarui lah. Apa sih yang harus diperbarui dari kita? Dilestarikan. Ya, akhirnya kita meminta Brian, bawa dong Bri Jikustik bagaimana nanti arahnya, mau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, Iya. seperti apa gitu. Iya. Nah terus akhirnya Brian membawa itu gitu, udah dibawa sama Brian terus tiba-tiba kita ada itu konser itu. Terus dia, konser reuni. Konser Ini diceritakan oke. sama Brian juga itu. Iya, iya, Oh, oke, iya, oke. itu. Ini menarik. Oke. Jadi, tunggu ya, aku perasakan dulu pertanyaannya supaya nggak keliru dan jelas mauku apa. Adit tadi sempat bilang, berjalanlah Jikustik dengan Brian, urus manajemen sendiri Iya. karena belum merasa dapat manajer yang bisa mengerti mereka, membangun struktur, namanya rumah ya. Tiap 5 tahun aja perlu direnovasi, bener nggak? Iya, betul. Ya kan? Apalagi band, ada manusianya di situ, ada hati. Jadi harus ada yang bisa memperhatikan khusus untuk mereka bisa tetap menyatu, tapi juga sekalian bangunin strukturnya lagi. Oh, ternyata Adit udah agak dewasa ya, kita buatin kamarnya gedean ya sekarang, ya kayak gitu-gitulah ya. Oh, ternyata Carlo tuh ini ya sekarang setelah dewasa senangnya main sepeda. Udah halaman kita gedein ya, kayak gitulah ya, supaya ini tetap menjadi tempat mereka bermain yang enak, kurang lebih begitu. Terus muncullah tren reuni. Kita inget Padi aja ada Reborn. Terus siapa lagi waktu itu yang reuni zaman itu? Iya, paling kayaknya ya. besar sih itu. Padi ya. Lainnya Oh. semua ikut tapi ada. Iya, tapi ada tren itu band-band pada saat itu. Band-band 90-an ya mereka main lagi ya. Mereka panggil lagi gitaris lamanya, vokalis lamanya. Dan yang aku tahu adalah setelah sekian kali tawaran untuk reuni, yang ini yang tembus. Kalau dari sisinya Pongki, dia bilangnya adalah karena aku punya agenda untuk ada satu bentuk rekonsiliasi. That's the idea. I just want to play music with my friends tanpa berpikir soal masalah kita dulu, tanpa banyak ruwet. Pokoknya I just wanna, have fun with my friends lah gitu. Kalau dari Jikustik sendiri, kenapa waktu itu mau akhirnya? Kan berapa kali loh tawaran sebenarnya Iya. untuk Jikustik. Reuni kalian tolak juga. Jadi sebenarnya tadinya pengennya itu kan tetap walaupun reunian ya, kami harapkan itu tadinya tetap vokalis itu ada 2 di situ gitu. Jadi ya 2 tetap tuh maksudnya? ada Brian, ada Pongki. Oh, Pongki gitu. reuni yang baru tetap Dia di Nyanyi di berdua? atas panggung itu iya, Oke. tapi ya nggak cuma satu lagu kayak kemarin kan Ya. gitu. Jadi maksudnya ya kalau bisa ya Semua lagu lah ya kalau nggak bisa. semua tapi paling nggak 40% lah dia ada di situ gitu. Nah tapi ternyata memang secara konsep mungkin seperti itu dan ya itulah yang membuat jadi itu Jikustik itu kan sebenarnya banyak
oh ya sudahlah, oh ya kayaknya bener juga, oh ya oke. Banyak nerimo Oke, gitu. ya kita banyak diem, akhirnya itu jalan dan ternyata itu sedikit melukai Brian ya. Jadi itu yang kita Kalian juga tidak lihat bahwa itu kita ada. kurang memperhatikan itu gitu. Ya. Tapi sebenarnya benar kata Pongki, karena di usia kemarin itu kita sudah cukup dewasa ya, udah tua gitu. Jadi yang kita inginkan hanya ini kan temen gue nih dulu, gitu kan. Sepertinya kan sudah tidak ada masalah. Masalah kan cuma masalah apalah mekanisme ya. Maksudnya apalah dulu masalah yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen ke kanan. Tapi kalau sekarang kan udah enggak kan gitu. Karena kan sudah tidak ada karya bersama lagi toh, gitu. Nah, jadi ya sudah, mungkin sebenarnya sudah waktunya kita harus mencoba. Marilah kita coba main bareng lagi. Siapa tahu gitu loh. Siapa tahu kita punya ada perasaan yang sama gitu kan. Nah, karena berawal, setahu saya juga berawal dari Jikustik dulu kan berangkat diciptakan, dibuat itu kan untuk membuat karya bersama. Nah, apalagi kalau sekarang kan kita juga berkarya bersama, bernyanyi bersama kan gitu, bermain bersama. Jadi saya kira ya dengan semangat itu yang kita mau gitu kan. Jadi kalau ini mungkin agak sedikit meleset sedikit ya, kalau orang-orang bilang tanya, sebentar ya, ini kok tukang renovasi juga ikut emosinya tambah kenceng. Berapa episode nih? Maksud terus masih ini, maaf ya, oke lanjut. Jadi orang banyak tanya, kenapa Pongki kok belum masuk Jikustik, gak masuk Jikustik? Ya menurut saya dia mau masuk atau tidak pun, tetapi ternyata sekarang ini faktanya adalah ya, bagi yang belum tahu makanya ngikutin kan. Ini gitu. nih kameramen. Ya, makanya ngikutin gitu ya. Jadi kita pun sekarang sudah ada karya bersama kan, maksudnya kita mengeluarkan sesuatu bersama gitu. Jikustik bersama Pongki. Kan ada yang rekam kenang itu, kemudian Jikustik sendiri juga sebentar lagi kita akan rilis single gitu ya. Terus di panggung pun sekarang juga beberapa kali kita manggung bersama Pongki gitu. Jadi menurut saya pribadi mau dia masuk resmi atau tidak masuk resmi, Pongki bagi masuk saya resmi atau tidak masuk resmi? Bagi saya adalah ya sudah, yang penting kita bisa main bareng. Nah itu yang membuat saya sedikit bahagia, walaupun mungkin ternyata buat Brian waktu itu tidak bahagia. Tidak bahagia. Iya, itu yang membuat saya waktu itu ya, at least saya menemukan ini teman saya yang dulu saya sepertinya agak jarang ngobrol dengan dia lagi gitu, karena memang udah kesibukan gitu ya kan. Dan saya juga berapa kali saya ngomong sama dia, kamu nih lagumu bagus. Sorry ya Pong, musikmu nih gimana sih, aku tanya gitu, kayak gitu. Nah, ada saya tuh gatel banget pengen, udahlah tak kerjain aja, udah nih bagus pasti gitu. Gitulah, seakan-akan kayak gitu kan. Nah, itu yang membuat saya juga waktu itu mau untuk reuni itu. Mungkin kayaknya Dadi juga begitu, walaupun mungkin agak keras dia, keras. Sama Pongki kan. Ya memang. Ya semoga lah ya di suatu saat kita bisa duduk. Temen SMA. Lu ngobrol kok dia tuh. Itu sisi lucunya Adit kalau nerangin sesuatu ya kayak gitu. Faktanya sih enggak. Kalau ketemu ya gitu. Itu ya loh. Tapi sebenarnya di antara semua dia kesel aja sama saya kalian pasti. berdua yang paling sulit ngobrol, itu harus diakui. Paling enggak mungkin tak rasa mungkin ya tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Jadi mungkin dia kayak orang kayak gini, mau nemuin apa misalnya duduk bareng gitu kan, terus ngomong apa ya gue, kayak dia bingung gitu kan. Mungkin udah lama nggak ngobrol juga kali ya. Tapi begitu ketemu ya ngobrol. Ya kemarin ngobrol kerjaan dia. Kita kan sering dengar nih. Nah, kita kan sering dengar. Saya sendiri kebetulan kan mengalami seperti itu ya. Jadi kalau orang tidak cinta, itu orang tidak akan pernah bertengkar. Kalau orang bertengkar pasti cinta. Betul kan? Benar. Nah itulah dia di Jikustik itu seperti itu. Jadi kalau orang-orang bilang tanya, tuh nggak rukun sama itu, nggak sayang sama. Karena cinta. Nggak mungkin lah menurut saya. Karena kalau nggak cinta diem aja, saya diem aja. Pongki sekarang juga ke Bali juga, oke Bang gitu. Ayo Bang, saya jam 2 mau pergi. Udah cuma gitu. Pasti kan nggak peduli gitu. Nah ini peduli. Harus ada yang nggak gitu Bang, kamu tuh gitu. Itu kan karena cinta. Termasuk Dadi itu saking cintanya. Bagus Mas Dadi itu dibilang cinta. Dia juga cinta sama kamu. Ya justru itu. Makanya tiap hari kan dia tuh kalau WhatsApp tuh gitu kan. Nanti kita pasang fotonya Mas Dadi di sini. Biar kita ngomongin orangnya ada. Wah, apalagi Ica. Wah, itu tuh gimana nggak cinta ya kan, tiap hari kita WhatsApp sama Ica kan. Orang tuh nggak tahu ya kadang-kadang tuh
mereka menikmati drama di otak mereka sendiri kadang-kadang ya. Sebenarnya pada kenyataannya sih ya nggak gitu-gitu amat sebenarnya. Cuman memang aku nggak sepakat. Ya udah sampai situ. Tapi sebenarnya kayak sama Ica itu bisa dibilang hampir tiap bulan selalu ada obrolan panjang 1 jam, 1,5 jam sama Ica by phone kalau saya untuk dia lagi ngapain. Kalau dia lagi nggak ngapa-ngapain saya yang telepon, saya yang tanya, kamu ini gimana udah lama nggak upload musik, udah apa? Iya. Gitu. Oh iya, paling gitu. Nah ya. Bingung ya. Yang sering nggak sepakat itu kadang-kadang para penyelenggara acara ya. Menanggapi konsep tadi yang Adit bilang ya, bahwa bagi Adit itu nggak masalah mau Pongki member atau enggak, toh dalam bentuk panggung kita masih bisa muncul kalau semua syarat terpenuhi. Satu itu. Kedua, toh dalam bentuk rekaman kita juga sedang kerjasama merilis demo-demo lagu yang dulu ditolak oleh label. Oke, ya. Itu kita rilis ulang. Ya, nanti saya tulis linknya di sini, tinggal klik aja. Yang nanti akan berbentuk album judulnya Rekam Kenang. Jadi zaman sekarang kita nggak rilis album dulu, tapi per lagu dulu. Ya itu nanti adalah bukti bahwa dari periode tahun 2002 sampai 2008, saya ingat saya yang saya punya ya, materi yang saya punya, itu saya izin ke Jikustik, saya datang ke Jikustik. Saya mau rilis ini sebagai karya kita bersama yang nanti milik kita berlima. Ya mohon maaf saat itu memang belum ada Brian, jadi tidak bisa membagi ke Brian, jadi harus kita berlima. Karya ini nanti akan menjadi apa ya, kalau Carlo bilang tuh kayak sejarah ya, catatan sejarahnya Jikustik untuk lagu-lagu yang orang nggak familiar, karena ini lagu-lagu yang ditolak dulu, yang tidak ada di digital gitu. Ini saya rilis dengan izin dari mereka. Nah tapi di tengah rilisan ini Jikustik sedang membuat proyek baru dengan vokalis Ica kan, ya sudah saya mundur dulu biar ini dirilis dulu. Jadi kita ini sebenarnya ngobrol terus. Nah gitu. itu dia makanya. Masih ada grup chat nggak? Kalau grup chat yang original kalau minus dia. Oh enggak, yang ada dia nggak ada. Yang ada dia nggak ada. Jangan nanti waktu reuni kemarin ada. Malah harus dilihat panjang banget. Masih ada kayaknya waktu reuni ya. Nah, bekas reuni dulu ada. Masih ada. Oke, tapi belum dibubarin. Oh, iya. Tapi di situ kan ada Mas Anas penyelenggara. Oh iya. Gak enak juga kalau ngobrolnya di situ. Nah, jadi sebenarnya kayak betul Pongki tadi bilang, Jikustik kan memang mau rilis kayak semacam mini album ya besok ini dengan Ica sebagai vokalis, dengan kita sekarang berempat, dan Pongki pun tahu gitu. Dia tahu sebenarnya sih dia mungkin nggak ngomong aja, dan mungkin kita juga nggak bisa ngomong sekarang ya. Dia juga tahu kok tanggal rilisnya kapan. Iya. Gitu. Iya. Pada saat ini tayang sudah rilis sih. Nanti kalian bisa. Nanti kita kasih linknya di sini. Gini. Saya punya pertanyaan penasaran dari sisi Jikustik yang hari ini diwakili oleh Adit. Menurutmu setelah era Pongki, terus abis itu sempat dengan Brian, lalu Brian selesai, kembali lagi Ica, kapok nggak untuk misalnya nanti pelan-pelan sambil Ica, apa kita coba audisi vokalis muda lagi ya, maksudnya siapa tahu bisa memberikan semangat baru kepada Jikustik, atau saat ini berpikir gak dulu deh ini aja enak. Kalau saya pribadi ya enggak kayaknya. Males. Enggak, udah cukup. Saya sudah dapat Ica, dan akhirnya kita juga sudah bisa bekerja sama dengan Pongki lagi. Saya kira itu sudah cukup anugerah, cukup ya. Sudah enak. Sudah saya dengan yang itu bukannya aja udah apa sih ya, yang baru lagi tuh ngajarin lagi ya kan, nanti harus gimana, ya mungkin musiknya akan menjadi jauh lebih oke ya, tapi gini aku kasih contoh ya, Chicago, Peter Cetera keluar kan ada Jason Chef. Dan keren lagi, dia dapet basis yang penyanyi juga, itu juga, tapi dia bertahan lama loh Jason Chef. Lama keluar, diganti lagi yang baru nih. Diganti lagi yang baru. Nah, kan selalu ada tuh dia selalu mau ganti gitu dengan orang baru. Kalau additional sih mungkin ya, tapi kalau untuk vokalis enggak lah ya, udah ada Ica nanti. Kalau tertentu bisa Pongki kan gitu. Ini kalimatnya sih mungkin aku Adit tuh pernah ngomong sama saya gini, tugasnya dia paling tidak secara pribadi, tapi mungkin disepakati teman-temannya adalah melestarikan Jikustik tuh sampai mentok kemana gitu. Jadi bukan lagi kayak dulu album pertama untuk mendapatkan fame and fortune, karena menurut mereka, menurut Adit ya udah kita melestarikan aja siapapun apapun formatnya. Iya Tapi sih. nama Jikustik itu, makanya Adit itu nggak resign. Padahal kalau dulu ya, kalau saya pernah bilang sama anak-anak di tahun 2000 itu, kalau ada orang yang
punya potensi keluar duluan dari Jikustik nih ya Adit ini. Karena Dia nggak ada keterikatan sama Jikustik emosional maupun finansial, nggak ada pada tahun 2000 nih loh ya. kenapa maksudnya emosional dan finansial, kan dia udah jadi member? Bukan original member. Oke. Ya. Tidak perlu uang dari Jikustik belum jalan saat itu. Dia tuh income ada dari tempat lain pokoknya. Nah, itu dialah orang yang paling potensi keluar dari Jikustik. Tapi sampai detik ini justru dia paling nggak pernah keluar. Dadi itu pernah keluar masuk lagi. Dadi pernah? Pernah. Tinggal mereka berdua. Ica tuh keluar ya dulu, masuk lagi. Pongki keluar, belum masuk kan. Terus habis itu Ica keluar, terus itu barengan sama Dadi. Opa Dadi dulu aku Dadi lupa. juga ikut itu keluar. Jadi sebenarnya ya cuma tinggal saya sama Carlo. Sebenarnya Yang nggak pernah melakukan kegiatan keluar gitu. Makanya kemarin saya sama Carlo bilang, sekali-sekali kita keluar apa gitu. Gitu. Pernah saya bilang sama Adit sama Carlo waktu Ica keluar, saya marah kan. Ica nih keluar nih, rese nih keluar nih, bikin susah band aja. Jadi harus mikir konsep baru kan, karena kan aku mikirin konsepnya. Terus aku bilang sama Adit sama Carlo, dah sekarang kamu milih, kamu ikut Ica apa ikut aku gitu. Kalimatku sama Adit sama Carlo. Terus mereka ya setengah ketawa, setengah marah juga ngomong masih gini. Tunggu. Ini tuh bukan masalah milih siapa, bukan. Kegagalan saya waktu itu dan tidak melihat secara besar. Mereka ini ngelihatnya dulu secara besar tuh begini. Kalau saya kan emosi waktu itu. Udah kamu mau pilih Ica, konsep jadi, gue apa konsep dia gitu. Iya, Ica itu kan mau keluar dilarang sama mereka. Kalau saya kalau mau keluar ya keluar aja. Tapi akhirnya saya mikir juga. Oh, iya Ica sih jangan keluar. Akhirnya saya lobby Ica kan. Saya bilang, "Ca, rugi loh kamu keluar." Jadi dari tadinya saya marah, saya berpikir taktis akhirnya. Saya bilang, "Ca, rugi loh kalau kamu keluar. Kita tuh baru album kedua. Jadi album perjalanan panjang nih. Rugi kalau kamu keluar sekarang. Album baru 2. Kok udah keluar? Cemen." Saya bilang gitu. Bener juga, Pong. Aneh ya, karena aku sama Ica tuh bisa begitu loh. Iya. Mundur, Iya, tapi akhirnya itu memang make sense, ngobrol make sense lagi. Itu perlu kesabaran hati antara saya atau Icanya. Kamu dulu sering sekamar siapa sih? Adit. Sebelum Adit sama Carlo, kadang-kadang dia tuh sama Aris ya. Aris Ya, itu. Aris pernah jadi road manager aku. tapi Aris tuh ngerokok. Ya. Jadi dia kalau ngerokok tersiksa harus keluar. Nggak pernah sama Dadi karena Dadi ngerokok. Jarang sekamar karena Carlo ngerokok dan Carlo punya tandem Cianto. Iya. Tapi waktu itu nggak bisa. Ya begitu Carlo sama saya juga nggak ngerokok kan. Saya cuma bilang lu ngerokok keluar gitu. Ya keluar dia ya nurut. Dia tersiksa. Ya. Kalian berdua nggak pernah sekamar? Jarang. Sering lah. Ya beberapa kali. Oh sering juga. Paling sering member sama yang dia. jarang itu dia sama Ica. Itu legend. Itu memang sebenarnya sih nggak masalah, cuma mungkin apa yang mau dibicarakan itu beda-beda. Habit orang tuh beda-beda gitu. Misalnya kita di sini bicarain kopi, mungkin Ica itu bicarain apa? Aku tahu kenapa kita sering sekamar. Kita tuh orangnya private, nggak suka orang-orang masuk kamar. Nah, ya kalau itu benar. Mas Dadi itu kan gitu sosialnya ya, tinggi ya. Betul. Jiwa sosialnya tinggi. Jadi punya teman di setiap kota. Masuk. Pintu tuh dibuka pasti. Iya. Bisa siapa aja bisa masuk. Nah, aku kalau di situasi kayak gitu nggak masuk, tutup, udah. Karena kalau banyak orang kan energinya, di panggung aja kan kita udah diserap energinya, maunya gitu. kita recharge. Lawang saya tuh sampai hari ini pun ya, kalau Jikustik masih manggung gitu ya, kemarin-kemarin itu saya tuh sangat jarang yang namanya berjalan-jalan di suatu tempat. Misalnya Jikustik manggung di Bali aja gitu, terus kita manggung, terus kita ada 2 hari gitu ya free. Kemana gitu? Saya lebih baik cuma di kamar aja, di hotel udah diem aja tidur. Asal dingin ya? Ya asal dingin aja ya gitu. Jadi karena dia kalau dingin langsung sentrup-sentrup toh kalau dia. Itu dia. Tunggu, ada fun fact lagi yang aku baru inget. Katanya waktu awal Jikustik rekaman itu sempat dibongkar ulang vokalnya sama mamamu. Mamamu kan protes. Guru vokal toh? Mamamu guru vokal kan? Iya. Gimana coba itu ceritanya? Nah itu mungkin waktu itu saya belum terlalu intens, tapi lebih kepada Mas Andika ya. Jadi mungkin waktu itu dia merasa bahwa kayaknya ini kurang gitu. Jadi apa yang anak-anak sajikan waktu itu tuh oke secara ide, tapi secara wadah itu kurang gitu. Jadi mungkin Pongki sendiri ya nyanyi ya cuma nyanyi aja gitu. Terus musiknya waktu itu sendiri juga mungkin ya cuma ya pokoknya chordnya ginilah bunyinya gitu. Nah mungkin waktu itu yang membuat sehingga kayaknya coba deh mau dia dilesin dulu atau bagaimana sih baiknya gitu ya, karena kita punya
sumber yang bisa membenarkan itu gitu ya, yang tidak terlalu ribet harus dihubungi begitu. Terus akhirnya ya sudah. Gunana itu almarhum itu legend di Jogja. Tidak ada, statement saya, tidak ada penyanyi yang tidak lewat Gunana yang kalau mau festival di Jogja. Di Jogja. Jadi kalau zaman sekarang vocal director gitu ya kan ada tuh sekarang pekerjaan coach. Vocal director, Ya, vocal coach. sebenarnya lebih ibu itu kan dosen ya, dosen isi Yogyakarta, dan memang pegangnya ibu itu vokal sama piano gitu. Jadi vokalnya seriosa lagi. Kayak guru vokalku dulu, Bu Catherine Lemena. Ya. Jadi levelnya segitu. Levelnya segitu. Ya, segitu. Bukan cuman pelatih ya, kalau itu nyanyi ya. kayak adikmu itu Lea, itu ya canggih model memang. gitulah gitu. Jadi saya kesana udah berasa artis dihajar. Nggak gitu nyanyinya, apalagi nada tinggi, nada rendah dihajarin semua. Ya hancur memang tapi itu saya ingat sepanjang masa itu di rumahnya Adit udah merasa artis rekaman tapi vokal dinolin sama beliau, terus diajarin lagi. Ya masih ingat sampai sekarang. Tapi anaknya itu tidak ada satupun yang bisa bernyanyi. Kamu nggak nyanyi, Mas Andika nggak nyanyi. Enggak. Kamu berapa bersaudara ya? 5 kita. Nggak ada yang nyanyi? Nggak ada. Yang nyanyi yang beneran nyanyi loh, kayak Pongki nyanyi yang gitu. Vokalis itu nggak ada. Belum sih, turunannya biasanya cucunya. Anak-anakmu, Disva, Naura nyanyi? Disva enggak juga, Naura juga enggak. Mereka bisa nyanyi tapi tidak bisa yang seperti penyanyi. Oh gitu. Ya. Jadi ya cuma nyanyi nadanya tidak fales aja. Oh iya. Ngerti not, ngerti harmoni. Kayak saya tapi tuh kan nadanya nggak fales, tapi begitu nanti suruh backing vokal kan ya gue kecekek gitu. Itu apalagi terutama ya kan setelah ini yang orang nggak tahu ya. Wah ini yang menyebalkan sekali itu. Terutama setelah Ica itu mundur karena waktu itu dia berkeluarga kan. Mundur gitu. yang keberapa kali pertama nih? nih, kedua. Yang udah kedua yang karena terakhir dia ya. kan berkeluarga terus akhirnya di Kalimantan kan dia. Nah, siapa yang ngisi Backingnya tuh, iya bener juga. itu dia. Aku nggak pernah mikir sampai situ. Nah itu dia, Iya. Brian nyanyi kan vokal lead, utama. jelas. Jadi ya sudah puluhan tahun mengisi bagian dia. Terus Iya, saya bilang udah punya part, Nah gitu. iya, kamu kan lebih bisa nyanyi. Kenapa kamu nggak ya tinggi? Oh iya nggak apa-apa, aku yang tinggi. Latihan gitu. Tapi nanti kalau sudah di live show, mungkin lupa. dia balik lagi ke bagian dia. Otomatis saya harus ngisi yang Itu. Nah, termasuk itu. Terus yang Siapa itu? Wio, dia mau nggak mau kan? Lah, mau siapa lagi coba? Kamu gimana? Boleh ya sampai aduh. Coba tanya sama kru saya deh. Dia bilang kasihan ya Mas Adit kalau kayak begitu kayak mukanya merah banget sampai aduh terus. Ya mungkin untungnya saya nggak cepirit. Dari sini Mas Adit, dari sini, Ya, jangan itu dari dia. sini. Itu dia, itu yang gimana? Bila kau rindukan, itu juga yang tinggi-tinggi banget. Nah, ya udah itu udah mampus deh gue. Itu yang saya itu Aku nggak pernah mikir ya. Tapi sambil main lagi ya. Iya, Iya, sambil iya. mainnya masih agak lumayan sih bisa diatur ya karena kan kalau keyboard tuh agak besar gitu ya. Jadi tapi Iya. susah gue ngomongnya. Iya. iya, Itu nggak bisa digantiin ini, backing vokal. Nah, saya juga nggak tahu kenapa waktu Kenapa itu nggak kenapa ada? kita Nggak tidak keindahan merekrut. itu. Males Lupa semua. saya mungkin males ya karena Pasti mungkin ada waktu kan? itu Dadi Cowok juga suara mikir tenor. mungkin waktu itu Dadi itu juga mikirnya sama Brian udahlah Mas ini nggak apa-apa bisa kok cuma segitu aja gitu. Ini orang mungkin nggak paham. Jadi gini loh, di akustik itu format vokalnya tuh banyak. Format musiknya itu vokalnya banyak. Jadi memang detail itu matters buat Ya. di akustik gitu. Bedanya kita sama band lain ya, Ya. dari angkatan kita sampai sekarang itu vokalnya banyak. Ya itu kan bagian dari konsep. Sebenarnya di akustik itu penyanyinya 3. Ya, betul. Itu sudah pakem. Kita udah salaman mengenai Ya. itu. Pongki. Oh, yang dulu kamu bilang vokal grup banyak banget. Betul. Nah, Pongki, Ica, dan Di itu vokalis sebenarnya. Hanya Ya. porsinya seakan-akan dibuat Pongki lead vokal karena memang harus ada begitu dalam format yang diinginkan masyarakat ya. Nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi itu partnya banyak, nyanyinya banyak banget sebenarnya. Hampir ada di setiap lagu. Pun juga dengan Ica. Ica kadang juga lead vokal. Ini yang kalau dihilangin musiknya hilang. Betul. Jadi aku ngerti tuh kesulitan Adit itu untuk berusaha menempel itu semua karena Iya. part itu harus ada. Ayo, Gitu. yang paling oke dari Ica tuh ya, saya ngomongnya cuma di sini loh itu. Ica itu selalu muncul di saat yang tepat, ya kan? Betul kan? Jadi dia di vokal Gimana itu tuh? juga di saat yang tepat loh. Jadi misalnya Pongki udah
tuh kayak maaf tuh, tiba-tiba buat tuh. Itu coba kalau nggak enak kan. Iya. Nah terus ada lagi di bagian mana, Dadi itu rata-rata dia kadang suara 2, dia Melapis, ya, melapis di ya. gitu ya. Nah termasuk menurutku yang terakhir ini aja, untuk formasi band yang terakhir ini, dia juga munculnya di saat yang tepat. Untung dia mau. Untung dia mau ya. Lah iya. Coba kalau dia nggak mau gitu kan. Ya kamu terus ya. Lah, udah gitu juga saya mesti akhirnya mungkin ya. Saya pikir mungkin Jigostik bakalan hiatus ya kali ya, karena kan mau cari vokalis apa lagi ya, saya udah nggak mau. Menarik nih, ada agenda kalau misalkan ketika Brian keluar tidak nemu vokalis atau Ica tidak balik, apa yang terjadi dengan kita? Hiatus dia tadi bilang. Iya ya, makanya. Kalau dari saya mungkin itu ya. Karena mau cari siapa? Saya sudah untuk yang baru saya sudah sudahlah, Sudah malas gitu, sudah agak malas juga. Kebetulan pas Brian sedikit cerita ke saya bahwa dia mau menjalankan Bisnisnya misinya yang lain. ya, itu akhirnya kan kita udah ngobrol sama Ica lagi kan. Kok ya pas? Ya memang harus dipaskan, karena ya memang pilihan saya cuma tinggal, saya kalau pilihan saya langsung Pongki mesti dia bilang aku nih udah edit gimana ya, nanti kan gitu dia. Tunggu. Nah, itu Ada satu pertanyaan yang ditunggu sama Jikustikan ya, paling tidak ya. Apakah keluarnya Brian itu berkaitan karena Ica akan masuk, Ya. atau tidak ada hubungannya tapi Ya. momentumnya pas? Ini yang perlu dijawab, iya. karena kan ini menyangkut apa ya, historikal yang kita nggak boleh salah ya, gitu. Nggak apa-apa jawaban apapun sih. tidak ada hubungannya ya. Jadi keluarnya Brian dengan Iya. musik itu tidak ada hubungannya. Tidak ada sebenarnya? hubungannya, karena memang Brian keluar dan kita harus bertahan sehingga kita harus Butuh punya vokalis, vokalis kan. kebetulan. Nah, terus kita Nah itu akhirnya tadi dia ngomongin. bilang Ica selalu datang di saat yang tepat. Iya, Jadi iya. waktu Ica Clear muncul berarti lagi di itu sini. tepat. Iya, gitu. itu dia. Ca, jangan keluar lagi Ca. Repot, kasihan Adit loh. Kalau kali ini kayaknya enggak, Nyanyinya udah pada tinggi. tua soalnya Iya, ya kan, iya. makanya. Nggak usah keluar. Kalau pengen berhenti Rehat, berhenti aja. rehat. Istirahat aja gitu. Ngapain? Iya. Gitu. Nah, Karena itu. kalau saya pribadi di sini saya bisa bilang bahwa saya mensupport Jikustick untuk terus dilestarikan, walaupun saya nggak sebagai member. Karena sebagian besar lagu saya ada di Jikustick masih dibawakan oleh mereka. Yang menurut saya itu lebih banyak bagusnya daripada tidak dibawakan. Kalau menurut saya ya, lebih bagus lagu saya dibawakan oleh Jikustick walaupun saya tidak ada Jikustick, daripada mereka memutuskan udahlah aku mau pakai lagu sendiri aja yang bukan lagu Pongki. Kalau dari sisi saya lebih bagus Jikustick melestarikan juga, dan itu keuntungannya berdua, pihak Jikustick dan pihak Pongki. Jadi kamu penulis lagu yang beropini bahwa kalau lagu saya dibawain sama band saya yang lama nggak apa-apa, karena lagi Iya. banyak marak ini nih sekarang. Iya. Nggak boleh lagu aku, nggak boleh. Tidak apa-apa, karena secara sistem saya sudah mendapatkan Formula. apa yang menjadi bagian saya semestinya, walaupun tidak sempurna. Ya, Walaupun tidak betul. sempurna. Formula tersebut tidak sempurna, Ya. tapi you're happy with it untuk saat Aku ini. nggak ada Tapi ya masalah dengan cuma Jigostik loh kayaknya. Iya. jadi saya memberikan dukungan kalau di apa namanya, di sosial media orang ayo dong tinggal Pongki ini, tinggal Pongki itu sebenarnya apa ya, bunga-bunga dari kenyataan internet, Hidup, ya. hidup di internet gitu ya. Orang pengen ya mau sampai kapanpun belum ada planning buat saya kembali, tapi planning jangka panjang saya adalah mensupport. Ya. Menurut saya itu the best option ya. Mensupport itu artinya apa? Kayak tadi bilang, kalau semuanya memungkinkan Pongki manggung, bisa kok, ada kok formatnya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, Ya, jalan betul. sama Ica gitu. Itu Betul. menurut saya ya udah terbaik. Dan itu memang kan ya itu ya, karena kita tuh berkarya bersama, jadi ya apapun namanya ya, menurut saya ketika kita berkarya bersama ya marilah kita apresiasi dengan baik ya Iya. kan, seperti itu. Jadi Karya yang terjadi di musim itu, Iya. karena kan musim berganti ya. bisa jadi loh, saya nggak ngerti loh. Bisa jadi saya ngobrol dengan Pongki ataupun Jigostik ngobrol dengan Pongki, Pong bikin lagu dong terus kita nyanyi, bisa jadi. Ya. Atau kan Bisa, ya. jelas ya, ini kalau yang Jigostik sekarang kan pasti kan kita akan keluar karya-karya Ya. lagi baru gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa kerjasama segala macam, karena memang sekarang sudah sangat memungkinkan untuk itu. Ya. Tapi Jigostik Ya. gitu kan. Di Jigos itu banyak orang salah Takutnya juga. orang-orang pikirnya kan Aku tahu loh. bawain lagu dia ngawur kan, bisa Ini ya, jadi kan gitu. ini bentuk support saya ya. Ini saya kasih tahu nih. Kalau saya manggung solo, saya nggak bawain puisi.
Padahal nggak apa-apa loh. Betul nggak apa-apa. Pernah sekali dua kali refrain doang gitu. Tapi saya tidak merasa ada Urgency untuk bawakan. urgency untuk membawakan Kenapa? itu. Kenapa? Kamu takut terjadi friksi? Karena itu puisi ciptaan Oh, Dadi. bukan. Tidak pernah ada friksi. Yang saya mau adalah laguku tuh ngantri banyak. Sementara setiap manggung tuh paling 8-10 lagu. Ya. Lah kalau laguku aja ada 15, kan yang lebih baik aku masukin laguku. Plus kalau mau dengerin puisinya suara Pongki, ya coba datengin aja Pongki sama Jikustik. Ada Itu- format itu. Ah, coba maksudnya. kepikiran nggak? Nggak pernah kan? Nggak terlalu Ya sih. maksudku, ketika aku nanti nyanyi puisi, diiringi Jikustik, diiringin Oh, ini ya tanda iya, kutip iya, ya, bukan iya, berarti iya. mereka pengiring. Ketika saya nyanyi puisi bersama Jikustik, itu kan momennya. Menjadi sesuatu yang spesial. Iya. Dan pada faktanya lagu puisi itu the biggest streaming yang Jikustik punya. Ya ternyata begitu. The biggest, bukan Setia, bukan Maaf, bukan. Kalau lagu Lucunya- saya di combine ini baru menyaingi puisi. Lucunya lagu Pongki segitu banyak ya Om Dadi. Iya. Itu Rangga dari masih kecil anak kami tuh yang dinyanyi lagu puisi. Nah, puisi kan bukan ciptaan Pongki, itu ciptaan Iya. Dadi yang main gitar Ya, ya. karena saking rasa cintanya Dadi sama Pongki waktu itu, Pong saya bikinkan lagu kamu nyanyi ya bagus gitu. Jadi para penyelenggara IO atau fans Jikustik kan semua ketika nanti melihat Pongki manggung sebenarnya nggak perlu berharap Pongki nyanyi puisi karena kita bisa nyanyi di lagu lain Dalam format dalam lain. format lain. Ya. Tetapi ketika sama Jikustik sudah pasti puisi dibawakan. Iya. Dan itu adalah nilai tambah buat Jikustik dan saya Bener. ketika sampai Jikustik. Tapi nanti kan Jikustik itu puisi itu sudah bertumbuh menjadi sebuah lagu yang punya banyak versi dan sisi ya. Ada dulu rekaman pertama sama Pongki, Oke. kemudian ada versi Brian. Brian. Itu juga laku. Iya. Kemudian sekarang mungkin saya bisa dipastikan Ica juga akan nyanyi itu. Saya iya, pastikan karena harus kalau menurut saya. Jadi Iya. ini satu-satunya band yang punya 3 versi. Iya, bener. Dan itu histori Iya. nggak bisa diubah. Jadi menurut saya kalian ini beruntung Jikustikan bisa menikmati banyak versi dari satu lagu yang memang bagus. Jadi nggak usah dipaksain harus gimana gitu kan maksudmu kan. Pongki Ya, Barata betul. sudah menjadi entitas Pongki Barata, Ya. Aditya Bagaskara, Aji Mirza Hakim Ica, Dadi. Ardi Nurdin. Iya, Nurdin, iya. Nurdin yang adalah Dadi dan juga Carlo Ya. sudah jadi satu di dalam keluarga Jikustik. Nah, ketika ini bertemu, ya bisa aja ada format itu gitu. Karena Betul. format baru Jikustik sekarang adalah vokalisnya ya Ica. Tapi ketika kita sudah sendiri-sendiri, pastinya ya Jikustik pasti akan ada lagu sendiri yang mungkin Iya. non punya Pongki dan begitu juga dengan Pongki. Iya. Dia Itu akan fine-fine menyanyikan lagu aja. yang paling baru yang dia bikin sekarang ini. Iya, gitu. jadi Jadi anggapnya jangan ditanya misalnya lagu yang baru misalnya itu punya Jikustik bukan, itu Pongki nyanyi sendiri, nanti Jikustik juga ada sendiri. sebaliknya Iya. ya. Kayak universe aja sebenarnya. Ada Doctor Strange, ada Iya. Spider-Man, ada Iron Man, Iya. tapi harus diakui kita tidak bisa menghapus sejarah Avengers Iya. gitu ya. Iya. Jadi semuanya memang lagi jalan aja Iya. gitu dan kita punya ini. Lagian udahlah kita cuma ngikutin aja apa sih susahnya ya kan kita nggak biayain Emang hidupnya Ini- mereka ini juga. bener loh ini, makanya Ya kan, ngikutin nggak aja biayain gitu. hidupmu, nggak bayarin Ikutin. cicilan yang lain-lain. Enggak, orang tuh suka dan willing to pay untuk kenangan. Orang itu rumus dagangnya Ya, itu. berapa persen yang willing to pay for kenangan ya enggak? Ada memang relatif ya untuk semua band ya. Tapi maksudku itulah yang menjadi pendorong mereka para penikmat musik Jikustik, Pongki dan Ica ini untuk terus dalam otak mereka, dalam pemikiran mereka, ayo dong gabung lagi. Hanya untuk apa sih kalau gabung lagi gitu? Hanya untuk apa sih? Tujuannya gitu. apa sih sebenarnya? Jadi mari hidup dalam masa sekarang Iya. dengan mempunyai kenangan-kenangan manis yang kapan Betul. saja bisa dihidupkan karena Betul. memang bagian dari sejarah gitu Adit ya. Ya itu memang begitu. Oke. Ya sudah, berarti dari sisi Adit Jikustik ya, saya mau nyebutnya mewakili karena dia kan member Jikustik. Sudah kita dapatkan versi atau point of view-nya mereka. Nah, saya nggak tahu nih, besok-besok siapa tahu Ica datang ke Bali. Oh, bisa. Walaupun Pasti mau dia. Ica Jikustik, iya, member Jikustik dia masuk lagi. Tapi kan saya mau dapat point of view dia waktu dia keluar itu loh. Kamu ngapain sih Ca gitu pada saat itu dan apakah pernah terjadi kemarahan kepada Pongki yang berlebih karena aku ingat pada saat itu kalian sempat nggak ngobrol juga lama kan? Oh iya, Dadi sama Carlo juga
sangat welcome kalau misalkan Saya baru bisa. ngomong, kapan aja mau ke Bali, ayo dong kontak Ya. kita, siapa tahu ya kan Carlo, lo. itu Carlo, coba. kayaknya udah agenda, sudah Ya, agenda. itu Dia paling Coba ke Bali. akan jadi podcast langka ya kalau sampai dia ngomong panjang Iya. ya. Ya, nanti Awas kalau nggak lucu dia. Edit, pokoknya edit. nggak kalau kesini pokoknya nanti kan dia ada pertanyaan gitu ya, pokoknya pertanyaan minim aja. Dia suruh cerita yang panjang gitu ya, ya itu Kalau bisa. harus bisa. Harus Ya, bisa. itu kali pertama dia harus iya, dia harus dilatih bisa dong. Ya, harus bisa dong lo ya, jangan pendiam ya lo ya. Lebih baik podcastnya tuh di kita aja, terkontrol. Kalau ke tempat orang nanti nggak tahu loh. Ya sebenarnya benar juga. Iya, Iyalah. terkontrol di kita. Belum lagi nanti ini melewati fase editing lagi loh. Nah. Saya turun tangan sendiri, nggak Ada boleh yang ada diedit itu sempat loh, Pongki bilang saya masuk Jikustik itu diedit. Dis. Oke guys, semoga sudah terjawab versi dari Jikustik yang diwakili oleh Adit hari ini. Adit, makasih ya. Sama-sama, terima kasih sudah disambut di sini dan akhirnya saya bisa mampir ke ini Pepita and Essence Sons. ya gitu. Kapan kamu ngopi ke sini? Ayo dong Iya, ke sini. setelah sekian lama ya, Ya. saya baru Ke Iya. Bali. ya kembali Iya. lagi. Adit luar biasa dengan keawet mudaannya sampai terima hari kasih. ini. Sehat-sehat Dit, selamat Amin, menikmati amin, amin, liburan amin, bersama amin. keluarga di Bali Amin, ini. amin, Terima amin. kasih sudah menyiapkan waktu, padahal lagi liburan, Sama-sama. dia mau loh sini. Jadi terima kasih. Pak Pongki, terima kasih. Sama-sama. Ya, Anda boleh nanti kembali ke pekerjaan Anda sebagai produser, yaitu Oh, iya. mengecek hasil ngedit saya dan Dika. Iya, Karena harus lewat dia lagi nih gitu ya. iya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah guys, katakan itu setiap hari. Jangan lupa like and subscribe, terus DM ke Sofi Nafi Talks di Instagram, kasih tahu kira-kira pengen bintang tamunya siapa lagi. Oke? You are love. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, Iya, aku nggak pernah mikir. Iya. Siapa yang ngambil? Bertahun-tahun aku bayangin aja. Mencret aku tuh bohong serius. Tapi saya pernah bilang, aku punya agenda, Adit tuh harus nyanyi lagi katanya, Ini ya, supaya balik gitu ya, loh. terus format. terang memang yang ini yang kemarin ini kan karena kita sedikit agak kan kita mau ngenalin Ica dulu, terus oke, Ica kamu nyanyi aja dulu, terus nah backing vokal yang di 6 lagu ini itu aku ada semua, terus pengennya Ica lagi, nanti kalau ada yang baru, nah itu kita bertiga bisa nyanyi Lead, lagi, sebagai lead. sebagai Oh. lead gitu. Terus aku bilang ya pokoknya yang depan-depan aja. Ini Ica itu tak turunkan nadanya semuanya. Oh. Misalnya Ica tuh pakai G gitu. Nah sekarang aku main Ica pakai E. Karena seperti yang kita sudah tahu ya, Ica tuh kalau gitu terus orang bosen kalau Iya. satu Iya. Frekuensinya itu capek-capek sebenarnya. Makanya sekarang dia nyanyi itu yang misalnya katakan Tapi sebenarnya dia masih nyampe. yang gitu. Nyampe. Oh, Loh, Ica tuh range-nya lebar sebenarnya. Iya. Tinggi banget. Iya, Kan iya. kalau ngomong kan gini. Iya. Tapi rendahnya terlatih dia ya, bisa ya. Ya. Dia tuh kalau nyanyi sih aku udah oke lah. Oh, juara festival kan radio dulu. Sama kupingnya itu oke lah dia. Masih oke. Pitch-nya Backing masih vokal oke. juga oke. Jadi kamu semuanya oke. Nebak chordnya aja kamu kalau lagi Enggak, main bass lingkungan bikin dia di teman-teman. sana itu Iya. bukan lingkungan yang sehat Betul, untuk betul. dia bertumbuh sebagai musisi yang solid. Ya, untuk sebagai musisi.